diakonia ate kamangate. Jadi binasa matu padita ucok asa hamuma moderatorna. Ya, jadi mulai tema cik satu. Mulai tema di Amang. Ya, jadi mulai tema di Amang Pendeta Resort. Hamu kadongan. Kupikir langsung mah halah nunga jam 10:05 sa obar turos terta nongan pinasat mah partikian di poin apa dua honon hobar tu jadwal evaluasi Dewan Koinonia parjoloman nongan sian HKBP Makassar ima mang sintua IR ha Simatupang los diduti mas sian HKBP Tamarunang ima inang sintua baru sigalingging akadia matutu naboy sipatu paon ni ketua-ketua dewan hobar tu evaluasi program kerja di bagasan tahun 2020 sadaun memang mau di Tamarunang nunga heyaon dibaen di Tamarunang evaluasi program. Jadi manang dia naboy pina adar nia ke ketua dewan di evaluasina di Patupama di Partikianon. Mulai tema pina saat mah langsung tu amang situasi Matupang ketua Dewan Koinonia Makassar. Baik. Satu. Tes. Baik, Maulat. Tes. Satu dulu. Cek satu. Tes satu. Oke. Baik, mulai tema di amang moderator amang Padita Hutasoit di hamu amanami sonari masuk mahita tutu tu jadwal poin kedua ima evaluasi sian Dewan Koinonia. Waktu yang disediakan tuh kami 20 menit, jadi merbagi mahami 10 menit mah sian HKBP Makassar, 10 menit mah non sian HKBP Tamarunang. Jadi kami mah parjula teh inang situa buru sigalingging, molate Pak. Amang inang ra ngadong di tangga tabe ima songon evaluasi program kategorial Dewan Koinonia tahun 2021 HKBP Makassar. Ima di Dewan Koinonia namang inang adong 6 seksi. 5 seksi lansia, seksi ama, seksi paropuan, seksi NHKBP, seksi remaja, seksi sekolah minggu. Jadi aka kegiatan nai dak polahu baik kami alana partikianan hola 10 menit. Jadi hurangkum hami mai songon evaluasi sejauh mana perjalanan kategorial ni huriata di tahun 2020 sada sahat tu partikianon. Memang secara umum masih terhambat, katakanlah masih belum bisa terlaksana secara keseluruhan imalani pandemi COVID-19 sion. Amanginang molo tabereng di lembaran naungadong di Hitabe hucuba hami evaluasina dohot kegiatan-kegiatan. Jadi adong beberapa kegiatan di kategori kami mah, jadi adong mah 3 poin di si. 5 kegiatan rutin, kegiatan pelayanan, dohot kegiatan organisasi dan pengembangan.
di kategorial masing-masing. Jadi naparjolo amanginang mulu tabereng ima kategori lansia di seksi lansia. Memang sesuai arahan pemerintah ima untuk kaum lansia dan sekolah minggu belum bisa diperkenankan untuk mengikuti seluruh kegiatan yang sifatnya berkerumun. Alani memang bisa dikatakan di kegiatan lansia sangat-sangat berpengaruh pandemi COVID-19. Jadi hampir tidak bisa dangbui dope berkegiatan nasida. Holani adong poin ketiga di kegiatan organisasi dan pengembangan dilansiai terrealisasi holan sifatnya top bottom, katakanlah bahwa atas ke bawah imah holan membagi almanak tarsongonima manginang. Jadi memang di kegiatan lansion betul-betul belum bisa terrealisasi. Memang disakapi huriata do melalui Dewan Kononia di Desember anon ra di Tikioma memang secara ngobrol-ngobrol ringan ngahya di diskusi kami. Jadi harapan nanon di bulan Desemberon patu-patu amanon sera pertemuan katakanlah manang sifatnya temu kangen kaum lansia anon lebih tas sepakati be di Desemberon tertanggal 3 mata patupa songoni mamanginang di kategorial seksi lansia hu padar majo anon muladong masukan tanggapan buya manon kita diskusikan. Napa dua hon ima di seksi ama. Di seksi ama anon amanginang di kegiatan rutin itu ada 5 kegiatan, puji Tuhan 4 kegiatan ngabui berjalan. Di kegiatan pelayanan adong 6 kegiatan. Dari 6 kegiatan ini 4 kegiatan sudah bisa berjalan. Di kegiatan organisasi dan pengembangan adong 6 kegiatan, alih hola 2 kegiatan dope nabui berjalan. Detail nih uraian kegiatan ini memang macai gudang do dak pola ra alani partikian dak pola hu padar hamidison alih mulu aka kaum ama ngadi boto rai aka hama kegiatan ini. Selanjutnya di Paropuan kegiatan rutin ini adong 5 kegiatan nasida. Nabui berjalan holan 3 kegiatan dope, kegiatan pelayanan adong 2 kegiatan sama sekali belum dapat realisasi. Suaksongoni kegiatan organisasi dan pengembangan ada 3 kegiatan belum dapat realisasi. Di NHKBP kegiatan rutin ada 3 kegiatan, alit 3 kegiatan sudah berjalan semua. Kegiatan pelayanan ada 5 kegiatan, baru hanya 1 kegiatan yang bisa jalan. Kegiatan organisasi dan pengembangan ada 6 kegiatan, 2 kegiatan yang baru bisa jalan. Di remaja hampir sarupa do di remajaon dohot di lansia memang sama sekali belum ada yang berjalan baik kegiatan rutin, pelayanan dan organisasi serta pengembangan. Di sekolah minggu kegiatan rutin ada 4 kegiatan, semua sudah berjalan walaupun secara virtual. Suaksongoni kegiatan pelayanan, holani kegiatan organisasi dan pengembangan adong 2 kegiatan belum dapat realisasi, memang alani pengaruh COVID-19. Amanginang songoni ma evaluasi singkat nabui hupasatami tuhamu amanami nanami dari Dewan Koinonia, yaitu ada 6 seksi di dalamnya. Memang sudah program di Patupa tidak bisa berjalan secara maksimal, memang pada umumnya karena pengaruh COVID-19. Songoni mamanginang nabui hupasatami evaluasi singkat. Jadi seperti yang kami sampaikan sudah kami kategorikan dari program yang ada. Contoh misalnya kategori seksi ama, total kegiatan nasidai adong 10 pitu kegiatan. Nah, bui berjalan hanya 10 kegiatan, ima contoh secara keseluruhan. Kegiatan rutin ini contohnya latihan kur, PA, tarsongonimai. Jadi ada 17 kegiatan di kategori ama yang bisa berjalan hanya 10 kegiatan sampai tu tikion. Songoni mamanginang nabui hupasatami, ati adonganon katakanlah masukan, manang pemikiran,
Boeman non kita bicarakan lebih lanjut dan secara rincian non tarsongo dia kita mensikapi untuk membuat program di tahun 2022 dung tajalo manon setelah kita mendapatkan pembekalan sian akamata padita imamang padita resort amang padita tamarunang dohot amang padita fungsional ima gabe acuan di hita untuk membuat program secara khusus di seksi-seksi yang di himpunan non di dewan jala dirapatkan jala ima menjadi program hita di tahun 2022. Songoni majo na buih pasata mamang tikion hulia mati kitu inang situa burusi galingging sian dewan kononia HKBP Tamarunang. Molatema. Salam, oras madhita salutna, molo sian hami langsung ala waktu sangat singkat, jadi mau lihat matutu kesempatan on, molo sian hami Tamarunang, HKBP Tamarunang, keterangan hampir sama dengan di Makassar. Jadi naboyu pada hami amang songon langsung matu keteranganna adong do tutu telu kegiatan yang disebut itu kegiatan sekolah minggu, seksi remaja, seksi naposo bulung, seksi ama dan seksi perempuan, seksi lansia. Sian na onomot tutu terutama songon di lansia anon adong do di keterangan lansiai adong do tong pelayanan di lansia secara virtual. Namun akhir-akhir ini untuk lansia sudah kebanyakan datang ke gereja dan kami tidak melarang juga untuk masuk ke gereja, tapi kami menyarankan kalau memang sudah fit dan sudah vaksin itu sudah boleh beribadah bersama-sama di Tamarunang. Imam Molos tentang lansia. Alai perjolo mau pada rami di sekolah minggu. Sekolah minggu adong do tutu kegiatan rutinna 2. Kegiatan rutin 3 itu bisa terlaksana secara virtual. Kegiatan pelayanan sekolah minggu ada 2, itu juga secara virtual terlaksana. Kegiatan organisasi dan pengembangan satu kegiatan itu belum dapat terrealisasi pengaruh pandemi 19. Di remaja ada kegiatan 2 kegiatan yang terlaksana, 1 kegiatan tidak dapat terlaksana semua pengaruh COVID-19. Kegiatan pelayanan remaja di 2 kegiatan belum dapat terrealisasi pengaruh pandemi COVID-19. Kegiatan organisasi dan pengembangan ada 1 kegiatan belum terrealisasi pengaruh pandemi 19. Di seksi Naposo Bulung ada 3 kegiatan terrealisasi 3. Kegiatan pelayanan ada 3 belum dapat terrealisasi semua pengaruh pandemi 19. Di kegiatan organisasi dan pengembangan ada 1 kegiatan belum terrealisasi pengaruh COVID-19. Di seksi AMA ada 5 kegiatan yang bisa terlaksana, ada 3 kegiatan belum dapat semua terlaksana pengaruh COVID-19. Di kegiatan pelayanan ada 3 kegiatan belum dapat terrealisasi pengaruh COVID-19. Kegiatan organisasi dan pengembangan AMA 1 kegiatan itu sebenarnya belum bisa terlaksana semua karena pengaruh COVID-19. Di program perempuan ada 5 kegiatan yang sudah terlaksana, ada 3 kegiatan itu pengaruh COVID-19. Di kegiatan pelayanan perempuan ada 3 kegiatan belum dapat terrealisasi pengaruh COVID-19. Kegiatan organisasi dan pengembangan ada 3 kegiatan belum terrealisasi pengaruh COVID-19.
Jadi molo songon di lansia mang terakhir di sana tutu adong do kegiatan dasida, adong dua hola saya do secara virtual yang dapat realisasi. Yang kegiatan pelayanan belum dapat terrealisasi pengaruh COVID-19, dan kegiatan organisasi dan pengembangan ada satu kegiatan belum terrealisasi akibat COVID-19. Kira-kira songoni mamang kalau tentang keterangan sama dengan gereja Makassar, karena di Tamarunang juga sebenarnya ini kita belum bisa terevaluasi sampai bulan Desember karena masih ada yang belum berjalan. Ada masih seperti program-program Naposo sebenarnya masih ada untuk yang organisasi pengembangan ini masih ada satu, kemungkinan ada terlaksana di bulan depan, November. Songoni mah hira-hira garis-garis besar namang, mau lihat ma di tuhata, mau lihat manang di hita salutna, Tuhan ma nama masuk-masuk hita salutna. Amin. Mau lihat tema di Amang Sintua Insinyur Hasimatupang sebagai Ketua Dewan Koinonia di Hakim Makassar, Dot Inang Sintua N Borusi Gelingging, Ketua Koinonia di HKBP Tamarunang. Hamwa kadongan nunga pina adar nakingan sian dua Dewan Koinonia di dua huria evaluasi di bagasan tahun 2020 sadaon sen Januari 1 September ala Oktober madalan dopena alani pinasaat ma tu tonga-tongata tik tungadong aka suku-sukun manaka saran laho pamorahon di ulauta di Dewan Koinoniaon pinasaat ma tu tonga-tongata. Iya amang dakola ubo tu Pak amang gultom senake Makassar sadanai mak di sa terminon adong sadanai iya langsung mak amang Pangaribuan parjolo ma amang gultom dungi mang yut ma amang Pangaribuan penasat ma Tuhan muna dua amang. Mulai ya Bang. Jadi pertama-tama maaf molo bahasa Bataku kurang-kurang pas. Ayo coba mas baik mungkin. Dapat dulu format manang kolom evaluasi adong naso konsisten. Nah pertama sabar yang masuk contoh di kolom lansia dan poin tolu kegiatan organisasi pengembangan rencana 2 kegiatan terrealisasi sada divisi dibain pengadaan almanak sementara di kategori asing sampai adung terrealisasi ledang di 4 orang kegiatan anak terrealisasi sudah didok masih pengaruh pandemi nak pihak dong nang realisasi ini nang di Tamarunang jadi nau maksud memang buat sedang konsisten artinya kegiatan realisasi asing buat sedang buat sementara kalau nadi lansio dan buat kegiatan yang terrealisasi satu pengadaan almanak tapi yang asing naik angka dong dongin apa 2 tahun adong musim kosong sopun di NHKBP keterangan kosong jadi yang konsisten pertama-tama kedua puasa jenis kegiatan kadang dicantum pun jadi kalau disebut kegiatan sekian terrealisasi sekian ada yang tak bodoh kegiatan apa dong sudah terrealisasi itu mau tunggu yang terrealisasi masalah nggak jadi yang tak bodoh setiap kegiatan godang jenisnya jala bobot kesulitan bobot naringan
Dia kan terbit katanya. Jadi orang dicantumkan masih pengaruh pandemi, Tidak tuh kita nah alana di sekolah minggu bu itu terlaksana secara virtual. Puasa kita enak KBP, perempuan, lansia, dan bu tawain virtual. Coba ini mah jolo nama. Iya, mulai tema dia Manggultum langsung atau pengaribuan. Mau lihat di Tuhan, mau lihat yang di hitas lalu, mau lihat di Parsaurat tadi Pak Muat tadi Pak Sadarion, aus dan seksi pembangunan, dan apalah huboto, ini, songon naga kurang berdaya doh, ada pemberdayaan, Maikon. Ate bas na ijo. Mau lihat Mak. Habis dan seksi pembangunan na berhubungan tu koinonia. Inarahaku. Mudah-mudahan salah. Puasa berhubungan tu koinonia. Alana di bagasan perjalanan ni kebaktiata salilingon mardala do pelian paupaton. Wasa husinggung pilih paupaton najolo dangadong pilih paupaton rapot adong keputusan untuk kepentingan pembangunan ibae maon pilih paupaton huadu matong hatanya Manggultum taringot tu konsistensi tak konsisten kita hamisya pembangunan suku-sukun jadi mardalam maturusan kata-kata pembangunan non, mardalam seksi pembangunan non, alai pilih apa upatan pe mardalam maturus aledak tu pembangunan pio. Nah, dan apalah hubo to hami majawapi puasa songoni, alasai patorang, dan apalah hubo to sian bagian dia nuang dapat torakon puasa terjadi songoni. Kemudian tersingot tu multimedia. Lastituto rohani luas nang hubege di luar adong tim multimedia di tahun pemberdayaan anak-anak kita yang memiliki kemampuan talenta dalam hal multimedia mereka telah direkrut disatukan dimotivasi untuk hadir tampil di gereja berbuat apa-apa talentanya alani salilingon ngamulai memang data ni ruas di padingkan alai pemutahiran data ni ruas inna rohanami dan apalah jot batu kantor ni gereja alai inna rohanami songon asat dalam terasa kehadiran di multimedia ini ruas dimutahirkan artinya dimutahirkan begini ruason naik mah di data nian di tiap-tiap wilayah itu kehadirannya dalam gereja pembayaran iurannya alana saya jok-jok do ditik-tikon bahwa yang membayar pilihan bulanan baru 54% oleh congon itu tang pinoto manang nabuat dung 54% buado asa 10% tidak ada gerakan ise do menggerakkan on berkaitan tu koinonya naruhaku manang natu parartau do tu dia do maksud tu sebetulnya kaitannya asa unang pagodak kudo hitan non tu acara pesta-pesta mengejar mencari target-target dana operasional kalau data ruas melalui multimedia sudah mantap sehingga bisa diketahui ruas-ruas mana yang perekonomiannya membaik pilihan bulanannya juga bisa dinegosiasi bisa di wah mana yang dokonok boy mak kata hatai mata putar ruas asa boy pilihannya 500.000 ke sebulan 1 juta unang kosong unawi bayar 100 sebulan mas asarupa udohot dongan anak buahku pe 100 tuh sebulan nau pe 100 ini karena datanya tidak dimutahirkan dan tidak ada lobbying dari ketua wilayah ataupun ketua wilayah tujuan sederhana dong supaya kita lebih nyaman dalam berkebaktian tidak tertekan dengan terlalu mendengar kekurangan dana operasional mulai tema iya mulai tema dia mang pengaribuan nakingan dia Manggultum
suku-suku Namang Gultung making teringotu ketidak konsisten, ada realisasi dan ada tidak realisasi, ada yang kosong dan ada yang tidak. Mengapa? Kira-kira songonima anu pinasahat mah tu dua huria Makassar do Tamarunang molo senamang pengaribuan kupikir teringotu multimedia daku boto dah lebih terarah mungkin tu Marturia. Songoninang di taringotu aka pelean pembayaran songoni persembahan lebih terarah mungkin tu parar tahun dot bendahara alani anongan anon di diskusi napa dua honon terminal kedua tumagun mahita fokus tu kategorial ama ina remaja napa sobulung sekolah minggu dohot lansia ala koinonia maulo adong anon di Marturia di diakonia tu si manon arahonota taringotu aka diskusi sekaligus anon meladong partikian tu par tahun dohot tu parhepengon lebih cocok andongan nakingan suku-suku yang pengeribuan tu sih asal lebih fokus di bana taringot tu aka parhepengon rupanya lai IP pinasahat mak tu amang amang Simatupang dohot inang bursigelingging perjelma tu amang Simatupang manglusi aka suku-sukun melate mak. Baik, melate mak dihamu amang inang au tambah semangat karena sudedo hita menginginkan nahu takup di si suku-suku Namang Gultum do amang pangaribuan bagaimana huriat tahun lebih maju, lebih mandiri dan ke depan lebih survive. Nah parjolo sian Amang Gultum nakining mengatakan program tidak konsisten. Memang adong beberapa poin contoh nakining di kegiatan rutin ima di lansia pengadaan almanak idona kirina parjolo memang kami menganggap memang pengkategorianon memang sifatnya sepihak dope dalam artian tidak melalui diskusi yang panjang sepihak dalam artian kami dope mengkategoriskan nih alana dengan waktu 10 menit mengevaluasi seluruh kegiatan hampir tidak cukup waktunya. Jelas secara kategorial di Sude kategorial Sabtu 10 Juli 2021 ngahya ta lakukan evaluasi di setiap Sude seksi ama, seksi paropuan, dohot Sude. Nah, namun masukan ini sangat berharga. Jadi konsistensi programi ima nakining nahu takup ima ala dong pengadaan almanak bahwa itu dikategorikan bagian dari kegiatan organisasi dan pengembangan huanggap pami. Ya. Ya. Lejo mic. Tetapi ya bang, jadi nau maksud dang na konsistensi program na daong, konsistensi penyajian na do. Songono contoh, songono di lansia kan di poin tolu baris tolu, adong do terrealisasi sada kegiatan sian dua rencana disebutkan di si pengadaan almanak. Ya. Nah, sementara di kategori asing, contoh misalnya songono di Toruna di Ama, 5 kegiatan rencana 4 kegiatan yang terlaksana, terrealisasi, ada keterangan masih pengaruh pandemi. Bahasa yang disebutkan 4 na ya, itu na dilansion, itu nama maksud mengenai. Amang. Baik, kita pola baik. Nah, dongin dah berikut di NHKBP, kegiatan rutin kosong. Dan adong isina. Nah, sebetulnya yang paling esensial di sana maksud jenis kegiatan nodo ama. Oh. Ala nata evaluasi on, ala ngarung jenis kegiatan na jadi kita boto. Kegiatan na ado na bobot masalah na paling tipe, manang na paling borat, na paling enteng. Sebetulnya di situ esensial di evaluasi molon maksud.
kegiatan harus ada evaluasi. Itu mulai. Baik, Molate mah sangat saya apresiasi ya teh. Buti, memang ngahudok nakining karena waktu dengan 10 menit harapan nami, pikiran nami mon, memang belum ada terjadi sebenarnya di kategori ali ikonadong do interaksi dalam evaluasi. Iban natiki tapatupa do evaluasi di 10 Juli 2021 disi rinci do sude aka uraian-uraian kegiatan. Contoh mas, si 10 pitu kegiatan namai nyon sekedar gambaran saja. Alana pertama, pengadaan almana, buka tutup tahun seksi ama, pembuatan dan pengadaan buku kur yang baru, olahraga, kebaktian PA, latihan kur, diakonia 10 pitu. Jadi dengan waktu 10 menit anggo hubai kami memang waktunya nggak cukup, jadi hupikir saya coba sederhanakan, nah paling naing tampil hodisi dari seluruh kegiatan itu berapa sih yang belum terrealisasi dari kategori IP mengkategorikan ini prinsip doi, holan pemikiran nami doi, sian nasa 10 pitu programi hu kategori kami mah adong rutin, adong kegiatan pelayanan, adong kegiatan organisasi dan pengembangan. Siannya 10 pitu kegiatan amai. Nah, jadi siani mana yang sudah terrealisasi, ibana sederhananya rencana realisasi di Son Hamin hanya bisa dengan waktu 10 menit hanya menampilkan dari 17 kegiatan itu yang rutin mana, yang pelayanan mana, yang sifatnya organisasi dan pengembangan mana. Nah, dari 3 kegiatan ini mana yang sudah bisa berjalan? Memang rincianna dang boyalana 10 menit. Ale mulut ikuti sudah kegiatan evaluasi di tanggal 10 Juli, di situ udah rinci sudah. Imamang mulut tungpe hurang boy lengkap sudah penyajian, memang dengan waktu 10 menit itu hampir tidak mungkin hupatorak kami secara rinci. Ale dievaluasi seksi-seksi ngahupatu pahamion ima secara rinci seluruh kegiatan. Tarsongoni ma amanginang akan nahurang lebih mari next di 2022 lebih kita permantap seluruh penyusunan program ibana anon adong pembekalan sian amata padita untuk bagaimana kita mensikapi program di tahun 2022. Ate emang songoni maju nabui. Huahate ya. Kemudian sautik na emang. Oh nak kini ngadi patorang amang padita hutasoit anggo pilihan opat nak kini alana dang rana nami i rana ngadi patorang amang padita. Ya mana bui patorang kami memang bola tema. Ya mang insinyur Simatupang adong senang kenonia tamarunang. Lanjut saja. Oke. Ya Allah ngalibi fokus nakingan tuh ke Makassar. Imaju terbina parjolo. Terbina pa 2 hon adong dope hira-hira taringotu kenonia. Ale fokus mahita tu kategorial. Oh, adong sahalak adong sedanai. Iya 2. Barenta Samosir Nyonya Gultom Bauru Simatupang. Betulkah? Ya. Oke. Ya, parjolo matu Barenta. Oke, mulai ada mah di pungan nomor Roha. Jadi au ketua NHKWB Tamarunang tentu songon didok ni babatua Gultom Naking mungkin pas doi. Jadi songon peserta memang gabe malam pamereng di dia naik na realisasi di dia gambar yang pas dok nyamangi. Jadi songon au boy kutip si Jawon boy do piga-piga kegiatan na poso Bumardara Denggan salah satu na PA walaupun di tengah pandemi mungkin boy laksanakan kami secara virtual. Alai adong isu 2 catataku na parjolo PAN HKBP Saresot Sulawesi Selatan yang sudah diprogramkan tidak terrealisasi sampai sekarang. Terus yang dijawabkan 1 kali dalam 1 tahun. Terus yang kedua latihan dasar kepemimpinan tidak terrealisasi. Itu juga itulah 2 catatan saya dan saran saya untuk ke depan tetap dibuatkan PAN HKBP Sartu Resort minimal 2 kali dalam 1 tahun. Terus LDK itu sangat penting karena
untuk membuat remaja dan Naposo itu supaya lebih bertanggung jawab dalam kepemimpinannya di organisasi. Terus saran saya yang ketiga itu pemberdayaan untuk remaja NHKBP Sulawesi Selatan itu dalam artian kendala-kendala yang selama ini boleh kita lihat supaya tidak ada kelompok-kelompok. Jadi untuk itu saran saya sih apa sebenarnya masalah yang dihadapi remaja Naposo itu, terutama Naposo itu. Apakah karena strata atau status sosial atau pendidikan itu perlu digali, karena semakin kita biarkan seperti itu mereka akan larinya entah kemana gitu. Jadi kalau bisa kita berdayakan, apakah kita buat semacam seminar atau kita tanya kendala ke orang tua atau pribadi. Mungkin demikian dari saya 3 poin tersebut. Terima kasih. Iya, mulai tema pinasatma tu inang boru simatupang. Shalom. Adong do songon na bingung au di undangan dari awal nahu jalo pembekalan alai molo hubereng dari awal nak ini gabe evaluasi molo ni rimang-rimangan boy ma di evaluasi alai tumakon mahulala ketujuh tu pembekalan tu program tu nanengdok molo usulhu alana kebetulan kita selama Kopiton memang dangui talaksanang sudi akar rencana-rencana ka. Jadi pembekalan nun dohulala na upor ngaing dihita salbu na utima. Iya, hupikir i nama tu Kenonia suku-sukun ala hola 10 menit tu HP pertikian tu Kenonia asing nian non tu marturia tu Kenonia. Molo tu barenta nakingan holan ahadi mangaleonaka masukan siang program resort di kategori Naposo Bulong remaja doh usul nasida tu tambahan tu tahun 2022 bohado menyikapi pemberdayaan ni RN HKBP dalam mengelola pergumulan di tengah-tengah ni remaja Naposo Bulong songoninang di inang boru simatupang taringotu ulau tasadarion pembekalan dot evaluasi songodian matutu korelasi nak pinasat matu parjulma tu amang sintuai simatupang. Baik, mola tema memang sebenarnya inti kita ini pembekalan alai asa lebih tajam adong mai evaluasi banda waktu itu olah 10 menit tarido. Jadi memang holan sekilas tarbuado pelaksanaan dewan-dewan na 2020 sadon. Jadi tarsongoni mah. Jadi sehingga non dalam pembekalan ini boy kita nyambung tarsongoni mainang ahana pada hakikatna. Songonamang soalnya enak nami Naposo bagus sekali. Tohre dokumenai di program resort adong doi, ale memang masih memang dampak pandemi untuk berkumpul berkerumun. Ale molate mah ngau catatami di 2022 di program akan datang mudah-mudahan mak semua bisa terlaksana dengan baik. Songoni mate amang inang nabui hupasatami memang waktu ini sangat singkat jadi horas madita. Iya. Adong taban sen inang sinto bersigelingging. Iya, pinasat matu inang. Oh, satu aja. Oh, sependapat. Oke. Iya, ibit tuh HP hati sependapat. Iya, mulai tema di adok KP senai. Lahu manuku do amang manang songo dia. Amang manduru pinasat mak. Langsung mamang. Salam. Jadi mulai tema di moderator na mengelihat di kami au sian punga nama jadi on pun subang saran mulu werenggo susunan acara on sangat bagus susunan acaranya cuman saya punya saran asa unang mula-hula kan nung pembahasan non ulala lebih bagus mga per item tabahas ison unang anon dilakai itu
remaja, NHKBP, jadi lebih bagus secara berurutan. Unang mula-hula anon pemana minggu kembali, maksudnya itu umur perempuan. Jadi naruh aku lebih bagus mas sesuai dengan urutan kegiatan non. Ima masing-masing kategorial, ima jolo tapas secara berurutan sesuai dengan daftar naun. Adong di kita masing-masing. Melatih. Iya, melatih mai holan pandangan umum doi na pinasat nih Ketua Dewan Kenonian Nakingan. Pandangan umum mana kira-kira yang mau kita diskusikan itunya. Itu jadi dang merulak-ulak amang. Holan pandangan umum doi mau secara rinci Nakingan nungal pindah ada di Hakai Makassar di bulan Juli HP secara rinci sudah. Secara tersusun dia dari sekolah minggu remaja napo sebelum ama ina sahatuna lansia. Ale anggo partikianon secara umum mah di padar tuhita aka dia matutu tadok majo si usul honota manang tu tahun 2022 nongan usul tak tarengot tu program ni kategori alon atik IP adong taban sianina amang simatupa penasat matu hamuna dapulang apas be oke songonima akadongan tarengot tu program sian Dewan Kenonia melihat tema di Ketua Dewan Kenonia Makassar Tamarunang di sajian muna tu hami peserta nueng masuk matu bagian mangihut khobar tu rosterta evaluasi Dewan Marturia Ketua Dewanna di Makassar amang sintua hak Simatupang di HKP Tamarunang amang sintua Panjaitan tarjoloma senake Makassar pinasat matu hamunamang mulai tema di amang moderator kami. Jadi saat madihami Dewan Marturia jadi mau lihat tema molo di Dewan Marturia adung do tolu seksi imana parjolo seksi musik napa duahon seksi sending napa toluhon na baru muncul di tahunon ima seksi multimedia. Jadi adong do rencana-rencana setiap seksi rencana kegiatan mau di seksi musik adong dua rencana kegiatan ima song leader dohot tim musik. Jadi jenis kegiatan non adong do rutin adong pelayanan adong pengembangan. Nah dimaksud rutin ima na diulahon na tetap rutin baik tiap minggu jadwal latihan ima latihan dan melayani ibadah bahasa Batak maupun bahasa Indonesia ima kegiatan rutin nak. Kemudian pelayanan boy ma di acara pesta huria tahun pemberdayaan dan acara martupul pasu-pasu dan akalan nasing biasana molo membain ibadah di gerejaon dilibat todo sang leader dohot tim musik jala ima sebagai pelayanan artinya di luar rutin adong pelayanan. Kemudian napatuluhon setelah pelayanan adalah pengembangan non adong mai yang melakukan workshop manang pelatihan pembentukan tim konser ima molotu pengembangan tim musik dohot song leader realisasina di tahun 2021 otak nih bulan Oktoberon rutinitas berjalan pelayanan juga berjalan pengembangan ini belum berjalan secara 100%. Artinya sebenarnya kami mau membuat workshop dan pelatihan, tapi dimundurkan karena sempat PPKM sampai sekarang pun belum terlaksana. Jadi kami melakukan pengembangan itu hanya sebagai di tempat saja gitu. Artinya di saat melakukan live streaming, melakukan editing, di situ saja kita melakukan pengembangan. Tidak ada melakukan pengembangan yang secara workshop begitu. Makanya di keterangan itu workshop dan pelatihan terhambat karena situasi COVID-19 yang PPKM kemarin kita jadi mundur-mundur lama kita baru bisa ngumpul. Ima sian seksi musik
Jadi salirai seksi musik adung dua, ima song leader dot tim musik. Kegiatanna ima turutin pelayanan dot pengembangan. Tulu ma hu kategori hami rutini ima na diula harus dikerjakan rutinitas. Kemudian pelayanan kalau ada melayani di luar daripada rutinitas itu kita terjun juga melayani untuk pelayanan. Dan untuk pengembangannya kita melakukan workshop dan pelatihan. Tapi workshop yang betul-betul workshop secara keseluruhan belum terlaksana. Hanya pelatihan-pelatihan kecil saja di tempat untuk live streaming dan melakukan editing. Itulah dari seksi musik. Yang kedua seksi sending. Jadi seksi sending ini ada dua rencana kegiatan, yaitu sending intern dan ekstern. Yang kemudian intern ini yang dimaksud adalah pelayanan untuk kalangan kita di Huria kita, khususnya HKBP Makassar. Ekstern itu adalah yang di luar daripada kita, yang seiman pada umumnya ya, yang seiman dengan kita pada umumnya, itulah ekstern. Jadi rutinitasnya itu adalah identifikasi keluarga yang belum mengikuti kegiatan di gereja. Artinya banyak ini yang kita kategorial tidak mengikuti ini. Kadang ada yang betul-betul sebenarnya, kalau lansia kami tidak lagi targetkan, tapi yang betul-betul masih produktif. Artinya begini, kalau ada ama yang produktif, yang tidak kurang memberikan respon, jarang ke gereja lah, atau jarang kelihatan, mungkin itu kita identifikasi. Kemudian pelayanannya kita akan jalin komunikasi dan akan mengajak. Sasarannya adalah itulah untuk pembentukan kormanen kolaborasi dari kepada seksi ama. Artinya menambah ke suatu kormanen ama yang muda-muda. Itulah rencana intern kita sendingnya itu, dan ini sudah berjalan sebenarnya. Dan ada sudah beberapa ama yang masih muda yang kita rangkul untuk mereka bersama-sama membentuk kor ama manen. Kalau di Balikpapan itu kormanna namanya. Kalau di Surabaya juga sama, kormanna. Jadi kita kepingin rencana membuat pembentukan korama melalui seksi sending itu. Artinya itulah tugas seksi sending, artinya untuk merangkul dan mengajak. Jadi memang di seksi, kemudian kedua ekstern, ini kunjungan sosial kepada saudara-saudara kita yang seiman di luar HKBP. Ini sama sekali belum berjalan, dan mudah-mudahan kita doakan di tahun depan bisa berjalan. Kemudian ini berjalan minim semua. Artinya ini berjalan mundur di seksi sending ini karena PPKM kemarin ada beberapa bulan, sehingga nanti kami akan targetkan lagi di tahun 2022 untuk menyempurnakannya. Demikian dari seksi sending. Kemudian seksi yang ketiga yang baru terbentuk pada tahun ini, yaitu seksi multimedia. Di seksi multimedia ini kami kategorikan 4 kegiatan. Yang pertama live streaming, tim LCD, rekaman dan editing, kemudian media sosial. Ini secara tugasnya rutin, yaitu kita latihan dan mengedit setiap hari Sabtu. Untuk live streaming hari Minggu kita melayani untuk ibadah. Itu dulu yang rutinnya, yang wajib tugasnya itu adalah rutin untuk melayani ibadah. Jadi sebelum ibadah kita akan melakukan editing, latihan di atas bersama-sama dengan tim multimedia. Kemudian pelatihan dan workshopnya belum berjalan, tapi pelatihannya kita selalu dilatih sama Amang Pendeta Lubis. Begitu juga Sintua Pusunggu sama Ketua Multimedia Amang Simajunta masih berjalan lah. Semua berjalan, tapi mudah-mudahan di tahun 2022 akan lebih profesionalisme lagi cara kerjanya.
Jadi semua ini terrealisasi kalau di seksi multimedia, semua terrealisasi. Apalagi di media sosial ini memang agak lambat, tapi kami tetap berusaha. Makanya kalau ada di akun media sosial atau di akun Facebook kita, tolong di subscribe supaya kita punya akun itu lebih apa namanya ya, lebih wah gitu, lebih cas lagi dia. Jadi kemudian pada umumnya di seksi multimedia ini realisasinya berjalan dengan baik sampai saat ini. Cuma ada sedikit yang perlu kami beritahukan, kita memang sudah lengkap semua alat multimedia. Memang budget kemarin itu 47 juta, tapi terrealisasi hanya 39 juta. Sehingga pengadaan laptop itu belum sempat kita beli laptop karena kekurangan dana sekitar 8 juta. Itulah yang perlu kami kasih tahu, beritahu ke kita sekalian untuk tim multimedia, bahwasannya laptop untuk LCD itu kurang, memang tidak ada dan tidak ada laptop. Jadi mau waktu pengadaannya itu kita masih kekurangan dana, yang di budget 47 tapi yang terkumpul 39. Sehingga kalaupun misalnya kita lihat ada LCD-nya agak macet-macet, karena yang dipakai itu adalah LCD yang sudah berumur, artinya sudah lansia LCD-nya. Jadi kalau bisa nanti kita warga jemaat tolong nanti kita perhatikan di LCD itu. Jadi demikianlah yang bisa kami sampaikan dari evaluasi program kerja Dewan Marturia di tahun 2021 sampai dengan Oktober 2021. Mulai tema dihita saluhutna. Terima kasih dari Amang Sintua Hasimatupang yang sangat panjang tadi memberikan evaluasi kepada kita. Jala pinasat manuang tuh KP Tamarunang, Amang Sintua M Panjaitan muloboi sikat padat dan jelas mamang secara umum manongan alania kapertikian. Mulai tema. Ya, mulai tema Amang Padita Utasoid. Shalom horas madita saluna. Horas. Di hamun nama nami ina nami nang soson na sebulung boy pabon nami songod dia program na adong di Dewan Marturia KP Tamarunang. Melihat dan mempelajari kondisi tahun 2020 hancur lebur semua program karena kita tidak siap. Awal pandemi bulan Maret 2020, program akhir tahun 2019 sudah dibuat. Begitu pandemi keteteran. Berdasarkan itu, mempelajari itu, Dewan Marturia mengevaluasi seluruhnya sehingga di 2021 membuat program yang tidak muluk-muluk. Artinya, Dewan Marturia mempelajari bagaimana kegiatan gereja itu dapat berjalan beriringan dengan pandemi yang ada. Artinya kalau Presiden kita mengatakan bahwa kita harus berdamai dengan COVID, ya harus seperti itu. Artinya semua program harus bisa berjalan, tidak menjadi alasan bahwa pandemi. Karena kita sudah belajar di tahun 2020. Sehingga 2021 tidak perlu lagi ada terjadi tidak berjalan karena pandemi. Itu artinya kita mengevaluasi setiap tahapan-tahapan atau per semester. Oleh karena itu pada awalnya di bulan Januari HKBP Tamarunang hanya memiliki 2 seksi di Dewan Marturia, yaitu seksi musik dan seksi sending. Di seksi musik sama seperti HKBP Makassar ini, program-program latihan, kemudian ada pengembangan, penambahan, memberdayakan anak-anak atau remaja yang belum diikutsertakan dalam organis. Syukur sudah ada penambahan organis di HKBP Tamarunang. Kalau namanya itu Febi Marpaung, masih remaja kelas, masih SMP. Kemudian ada penambahan berikutnya adalah penambahan alat musik karena kita masih hanya 1
alat musik yaitu Klapinova. Nah, jika ada sesuatu dari Klapinova ini tidak ada lagi nanti untuk musik untuk pelayanan, sehingga kita anggarkan di 2021 pembelian Yamaha yang terbaru PSR XX 900 usul Amang Pendeta Huta-Soit, Sapala Manuhor Petur na Jagoima Indonesia ini Tolopan Mei. Jadi sudah terrealisasi. Kemudian yang berikutnya, kalau di AKB Tamarunang awal 2021 tidak ada itu multimedia, apa itu slide proyektor, tidak ada. Jadi diprogramkanlah itu untuk pembelian. Tapi dana tidak ada karena sudah habis di 2020. Tidak ada permingguan, masukan daripada pilihan tahun juga sangat kurang. Untuk menyikapi hal itu, apa yang dilakukan AKB Tamarunang? Amang Pendeta Huta-Soit dan Parhalado mewakilkan Dewan Marturia beserta sesi-sesinya untuk mengadakan pesta, untuk pengadaan slide proyektor, kemudian pembelian alat musik yang tadi. Puji Tuhan semua berjalan dengan baik dan dapat terrealisasi. Ada kelebihan dari anggaran tersebut. Kita lihat di awal Juni kita lihat ada kelebihan, dan kita lihat pandemi ini yang makin naik turun. Sehingga untuk menyikapi itu, Dewan Marturia beserta Parhalado menggagas untuk pembelian seperti AKBP Makassar ini, membuat live streaming, pembelian semua komputer, kemudian berhubungan dengan itu semuanya. Memang ada yang kurang. Kalau di AKBP Makassar tadi ada laptop yang masih meminjam. Kalau kami di AKBP Tamarunang masih ada yang kurang, itu kamera. Selain itu semua komputer dengan segala-galanya yang semuanya sudah selesai. Hanya memang, tapi masih kami anggarkan dengan tahun berjalan melalui donatur-donatur yang mau dapat memberikan hatinya dalam penyumbangan untuk pembelian kamera tersebut yang dibutuhkan 2. Jadi semua berjalan dan ada yang sedang berjalan terrealisasi. Jadi di seksi musik tidak ada sesuatu yang menghambat. Karena kita sudah dari awal sudah melakukan program yang betul-betul mempelajari pandemi ini seperti apa. Kemudian dimasuk sesi sending, saya juga mengatakan kepada sesi sending pengurusnya tidak perlu melakukan program yang muluk-muluk. Tidak akan mungkin mengunjungi kunjungan sending di masa pandemi ini ke rumah-rumah ruas. Karena tidak semua ruas bisa menerima kehadiran kita. Karena apa? Mereka akan takut dan was-was ketika kita melakukan kunjungan, dan itu wajar. Jadi apa yang dilakukan? Ya secara telepon atau apapun yang dapat dilakukan untuk kunjungan ataupun doa kepada jemaat-jemaat di AKB Tamarunang, itu sudah dilakukan, itu secara internal. Dan kemudian secara eksternal, yaitu sending ke Toraja. Awalnya kami melakukan sending ke Parepare, tetapi setelah dipelajari kurang penerimaan dari Parepare, kami melompat ke Toraja. Kami lakukan penjajakan ke Toraja terhadap komunitas orang Batak yang ada di Toraja. Terrealisasi di bulan April, tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei. Pada saat itu masa pandemi. Kami juga mempelajari pada saat itu, kebetulan saya sebagai ketua rombongan melihat apakah Toraja ditutup atau tidak. Jadi kami pelajari setiap saat melalui teman-teman, rekan-rekan yang ada di Toraja, apakah bisa masuk atau bagaimana. Puji Tuhan ketika kosong bisa masuk, kami masuk tanggal 30 sampai tanggal 2 Nadiuluhan di Amang Pendeta Resort, Amang Simamora bersama Amang Pendeta Huta-Soit. Nah, sebenarnya awalnya adalah mau membuka pos pelayanan yang ada di Toraja. Pos pelayanan yang ada di Toraja. Dan sudah berjalan komunikasi, tapi pada akhirnya mereka memang mengucapkan terima kasih atas kedatangan, kerinduan mereka atas kebaktian HKBP yang belum pernah ada di Toraja.
Jadi untuk itu pada saat sending ke Toraja berjalan dengan baik, hanya memang masih terkendala dengan pembentukan pos pelayanannya, karena mereka sudah terlebih dahulu cinta terhadap kegiatan-kegiatan atau gereja-gereja, kegiatan ke gereja yang ada mereka lakukan selama ini, gereja Toraja. Jadi ada rasa sungkan masih membuka HKBP atau pos pelayanan HKBP di Toraja. Jadi itulah dari seksi sending yang berjalan secara eksternal. Kemudian perjalanannya, tadi saya katakan tadi di bulan Juni kami melakukan evaluasi, ada anggaran pembelian multimedia. Dari situ kami angkatlah 6 orang memberdayakan naposo kita seperti yang ada di HKBP Makassar ini, 7 orang naposo untuk membentuk multimedia. Kami belum membentuk kepengurusan. Karena apa? Karena menggantung. Karena tahun 2022 disitulah periodisasi di semua seksi. Kami hanya mengangkat 7 orang untuk mengurus itu, di bawah koordinator langsung oleh Dewan Marturia. Semua berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Kebetulan di dalam anggota tim multimedia itu tersebut ada yang mengerti tentang multimedia, sehingga kami tidak melakukan workshop ataupun pelatihan-pelatihan dari eksternal, karena ada langsung dari dalam, langsung men-share pengetahuannya terhadap anggota-anggota yang ada 7 orang itu. Jadi kalau di HKBP Tamarunang secara keseluruhan di Dewan Marturia tidak ada yang terkendala masalah program. Seperti yang kami sampaikan tadi, kami sudah mempelajari di 2020 hancur lebur semua program, 2021 tidak mungkin kita mengulangi kesalahan. Kita mempelajari 2020 untuk melompat ke 2021, semua program harus berjalan. Demikian yang bisa kami sampaikan, Amang Inang, mengenai program Dewan Marturia dengan seksi-seksinya, yaitu seksi, nah terakhir dibentuk memang seksi multimedia, tapi belum dengan kepengurusan. Jadi 3 memang terakhir di bulan setelah evaluasi. Begitu Amang Inang yang bisa kami sampaikan secara singkat program di Dewan Marturia, yaitu seksi sending, seksi musik, dan seksi multimedia. Mulai tema di Amang Sintua MP Panjaitan yang sudah memberikan bahan sajiannya tentang kegiatan Dewan Marturia di HKBP Tamarunang, dan tadi dari Amang Sintua Hasimatupang dari HKBP Makassar. Hamba kadongan dos marohata teh, kupikir songonon mah alani situasina macai singgit di partikianon, di tengah-tengah diskusi ta sadarion Peter tapangido ma panitiata laho mengelehon snack di hita. Jadi diskusi mahita sekaligus makan kue dan minum kopi dan tes manis. Na pinasahat ni panitiata dos marhata kadongan teh alani partikianon ngajak 10 tutu. Dong do penon sian deon diakonia saat fokus kita anongan lebih banyak nanti waktu kita dengan para pendeta kita yang sudah memberikan mempersiapkan sajiannya kepada kita. Lebih banyak saya pikir nanti fokus kita ke situ, pemberdayaan untuk hal tersebut. Jadi pinasahat mah tu panitia taring untuk snack langsung manon pinasahat di pasatan untuk kami peserta. Saya disi manon diskusi sekaligus menyajikan atau menikmati kopi break. Untuk diskusi Dewan Marturia, siapa tahu ada yang mau bertanya. Saya pikir yang paling mau ditanyakan lah begitu ya, dan kita berikanlah kesempatan hanya untuk 2 orang saja begitu ya. Siapa tahu ada yang mau bertanya atau diskusi kita bertukar pikiran untuk Dewan Marturia, untuk Tamarunang, untuk Makassar. Kepada peserta yang hadir pada saat ini kami berikan waktu dan kesempatan. Isi mahita hirana perjolo. Sambil berjalan ma coffee break pinagino batu panitia nami teh. Enggak. Ya, ada dari ibu-ibu. Langsung ma.
adong sian akamata marturia mana aka usul muna tahe tiktung adong do sa lama morah hita tutu dia ka pamikirion langsung mah amang manurung iya langsung mah amang manurung Salam mulai tema di partikion non di pasangan itu kami jadi songon evaluasi di Dewan Marturia di mana king membawahi musik, salah satunya musik. Jadi ini subangsaran juga kita kan baru dihibahkan itu alat musik apa rintang apa namanya itu apa angklung. Jadi, kalau bisa kenapa tidak memanfaatkan itu? Itu yang pertama. Kedua, karena ini adalah alat musik tradisional, barangkali bisa kita gabungkan dengan lagu-lagu dari Tapanuli, tapi berbentuk kor. Itu bisa kita manfaati pada saat jika HKBP Ujung Pandang itu diundang oleh gereja-gereja lain, kita bisa menampilkan itu. Itu yang bisa saya sarankan kepada Dewan Marturia. Kiranya itu bisa kita laksanakan di HKBP ini, karena alatnya itu sudah ada lengkap sama kita, cuman tidak termanfaatkan. Soalnya mah sian kami perjolo mulatnya mah. Iya, terima kasih kepada Amang Manurung. Langsung kami berikan kesempatan untuk menjawab kepada Amang Sintua Hasimatupang dari Makassar. Ya, mulai tema di hala Amang Manurung. Sarannya sangat bagus dan perlu kita apresiasi. Karena kemarin juga dari wilayah 5 kalau nggak salah di pesta Huria kita mengkolaborasi juga alat itu. Sangat luar biasa. Coba perlu kami informasikan kepada kita, kalau kita mau memberdayakan angklung, itu kalau nggak salah angklung yang ada sama kita satu tipe saja, itu kunci C saja. Jadi kalau mau angklung harus kita beli 7 kunci. Jadi mungkin satu gereja ini penuh ini dengan angklung. Jadi tapi seperti saran Amang Manurung tadi, kalau bisa nanti kita kolaborasikan di acara-acara pesta lah. Kita buat suatu pelatihan khusus, nanti kami terima tuh, kita buat pelatihan khusus. Karena kalau dibuat ke rutinitas, apalagi di Korama, pada umumnya lagunya kunci A, tidak akan masuk angklung. Angklung kita ini nggak akan masuk. Tapi kalau di kor gabungan, rata-rata kunci C, itu bisa masuk. Jadi nanti di acara-acara pesta kita buat, mudah-mudahan nanti kita tampung lah itu. Pokoknya catatan sama Dewan Marturia lah itu untuk membuat acara-acara khusus nanti kita buat lagu-lagu Batak. Mulai tema di Amang Manurung. Iya, mulai tema di Amang Sintua Simatupang. Saya pikir sudah selesai untuk Dewan Marturia karena sudah jam 11. Asa masuk kita. Adong dope? Ali sikat padat jelas inang ate? Iya, langsung mainang. Iya, jong mainang ini. Yang bertanggung jawab di seksi musik yaitu Inang Sintua Bursibarani. Ya, kadang diikuti, kadang melalui WA, kan di grup itu kan ada juga. Memang tidak 100%. Ya, lagi-lagi kita akan berlindung dengan situasi saat ini. Oke lah, nanti menjadi catatan sama kita supaya bisa lebih aktif lagi untuk mengawasi toh.
Betul, ya. Betul. Drum, gitar ya. Baik. Ya. Ya. Iya, sudah bisa kira-kira Inang? Oh iya. Siap, siap. Oke. Terima kasih Nang, pemikiran yang brilian saya pikir untuk dicatat oleh Amang Sintua Hasim Matupang sebagai Ketua Dewan Marturia dan tidak perlu lagi ditanggapi ya. Nah, sudah tadi ditanggapi, sudah dicatat Inang. Pos maruh hamati Inang ate. Lam tudengana matutuan non akasong dide do par musik tatangnya kon matutu. Iya, ina mas yang Dewan Marturia sonari pinasahat ma tu Ketua Dewan Diakonia di Makassar dan Tamarunang, Inang Sintua Borusi lain dari Makassar dan Amang Sintua Embutar-butar dari HKP Tamarunang. Parjoloma tu HKP Makassar. Iya, mau latih di Amang Pendeta Utasoit masuk mahita tu evaluasi program Dewan Diakonia tahun 2021. Diakonia kita punya 4 seksi: seksi sosial, seksi pendidikan, seksi kesehatan, dan kemasyarakatan. Mulut tabereng di seksi sosial sebetulnya mulut adokon kegiatan rutin, boy dokonon unang maniar rutin, ala berhubungan tu aka nah pelayanan do mulu di diakonia yang kita inginkan, bukan kegiatan rutin, ala berhubungan tu akan nomor saik don nonon. Jadi naparjolo amang Inang di seksi sosial walaupun kita masih dalam pengaruh pandemi ini tetap dijalankan, walaupun perkunjungan tidak bisa dilakukan, alai anggo seperti yang selama ini kita lakukan yang dianggarkan boydo merdalado dengan melalui aka Amang Situa do Inang Situa di wilayah masing-masing. Songoninang mulo aka adong dong atana berduka, do aka penghiburan merdalado do dengan. Walau itu kita ikuti dengan tetap dengan prokes yang sangat ketat. Jadi untuk pelayanan di pendidikan Amang Inang ini karena kita sama-sama tahu di sekolah pedang boy tatap muka di gereja tapi tapatu padui songon warga negara yang baik kita. Jadi sada do kegiatan naboy merdalan di pendidikan ima pendampingan untuk anak-anak kita yang tidak memiliki guru agama di sekolah masing-masing. Jadi boy do nasida mendapat nilai sian huriata sian garejata. Nah berikut di kegiatan kesehatan. Nah ini mungkin odo saya ada pergumulan di hami Dewan Diakonia. Ala kebetulan aka dokter ta perawat ta songon nama oldo hujupangi hami di partikianon. Adong pena kami yang sama-sama kita tahu kami harapkan tapi di partikian nasida memang dang boydope di udut nasida. Jadi nang pesongoni program na tapatupa mardala do sada kegiatan ima na tabain di gereja tahun sian Amang Sinabutar
seminar edukasi COVID-19 yang sudah berlalu. Di pelayanan untuk kemasyarakatan memang kegiatan ada dua, alai di bulan November dan Desember do memangon taulahon ima songon kebiasaan kita kalau udah menjelang Natal kita patupahon aka kegiatan bersih-bersih di lingkungan gereja kita dohot songot dia mah kita menjalin hubungan yang baik untuk kenyamanan gereja kita dengan warga sekitar. Atar songonido amang inang naboi hupatu pahami di kegiatan program diakonia na merdalan lumobimai memang mohon maaf perkunjungan memang sama sekali tidak pernah kami lakukan karena pengaruh pandemi saat ini. Jadi boydok konon mulu kegiatan ni diakoniaon karena pelayanan yang berhubungan dengan pertemuan memang tidak berjalan. Ini mohon maaf manangyakom mahita manginang untuk tahun 2022 semua bisa berubah dengan bersahabat dengan COVID. Mau lihat mak songoni ma sian hami dewan diakonia mang mau lihat Pina mulate ma diinang sintua baru silain sonari pina sama tuh HKP Tamarunang. Amang sintua butar-butar. Mulate salum Salum dot tamuinang hamisian HKP Tamarunang pa adarhon evaluasi kegiatan Dewan Diakonia di HKP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan. Songon nong pina radi hami rupani songon bahan sana perjulu ima songon dasar ni Dewan Diakonia nah tertuang di bagasan tata laksana, tata dasar dan tata laksana HKP 2002 setelah amandemen kedua pasal 5 tentang Dewan ayat 1 berbunyi sesuai dengan tri tugas panggilan gereja ada 3 dewan di jemaat yaitu Dewan Diakonia, Dewan Koinonia, Dewan Marturia dan Dewan Diakonia dan di bawah dewan ada seksi. Ayat 4 berbunyi Dewan Diakonia adalah organ yang memikirkan dan melaksanakan pelayanan diakonia, meningkatkan pengetahuan dan kesehatan. Demikian juga melaksanakan percakapan dan komunikasi dengan masyarakat sekitar maupun pemerintah yang mencakup seksi diakoni sosial, seksi pendidikan, seksi kesehatan, dan seksi kemasyarakatan. Upaya kami Saudi Amang untuk merefresh kita kembali bahwa tri tugas panggilan gereja itu memang sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan, bersekutu, bersaksi dan melayani ya. Tetapi jangan sampai kita karena sibuk bersekutu dan bersaksi, beribadah dan bermusik dan apa tadi itu jadi lupa kita di bidang pelayanan bahwa pelayanan adalah merupakan suatu buah daripada kesaksian kita itu ya. Pelayanan merupakan suatu buah daripada persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Jadi kita memang di bidang pelayanan ini harus lebih ada gerakan masif. Artinya semua ruas harus menjadi pelaku-pelaku diakonia. Kira-kira begini harapan kami dari Dewan Diakonia supaya kita sedikit paradigma kita berubah tentang diakonia ini, tidak hanya sekedar seksi diakoni sosial yang bergerak, seksi ini, semua kita memikirkannya. Kira-kira begitu amang Dota Winang yang perlu kami sampaikan. Jadi masuklah kita kepada evaluasi evaluasi program Dewan Diakonia HKP Tamarunang per Oktober tahun 2021. Nah, cakupan daripada ruang lingkup kegiatan daripada Dewan Diakonia HKP Tamarunang menyangkut daripada seksi diakoni sosial, seksi pendidikan, seksi kesehatan dan seksi kemasyarakatan.
sampai dengan Oktober 2021 bahwa HKBP Tamarunang sudah melakukan perkunjungan kepada 10 kali perkunjungan atau visitasi kepada jemaat yang sakit. 10 kali perkunjungan. Ini perkunjungan seperti yang dikatakan Inang Guru Silain tadi memang tidak di rumah sakit Amang Dotang Inang. Karena memang batasan pandemi COVID-19 ini semua akan merasakan. Semua merasakan termasuk kami di Tamarunang. Yang bisa kami lakukan adalah visit ke rumah yang bersangkutan setelah pulang dari rumah sakit. Kami kunjungi mereka bersama dengan Amang Pendeta, mungkin hanya 2-3 orang barangkali dengan situ wilayahnya, kira-kira begitu saja dengan terbatas. Tetapi pelayanan itu tetap dijalankan supaya jemaat kita juga tetap merasakan sukacita dalam pelayanan kita itu. Itu mengenai orang sakit. Yang kedua mengenai orang meninggal, ya puji Tuhan tidak ada yang meninggal. Yang ketiga mengenai bantuan kepada jemaat yang orang tuanya meninggal, ada sekitar 7 orang. Santunan kepada anak yatim piatu nanti bulan Desember akan diserahkan. Terus tali kasih kepada janda dan duda, putra dan putri anggota jemaat yang menikah. Itu ada 4 orang yang sudah terlaksana, ya. Jemaat yang melahirkan ada 4 orang yang sudah dilayani. Kunjungan kepada anggota jemaat yang sakit menahun itu kita lakukan 1 kali dalam setahun. Ada kita punya ruas 1 setiap akhir tahun kita kunjungi. Nanti akhir tahun ini Desember akan kita kunjungi. Yang ke-9 adalah pelayanan perjamuan kudus, nanti sesuai dengan program Huria kita sudah melayani 1 kali 2 keluarga. Yang ke-10 bantuan kepada jemaat yang mengalami kebanjiran. Nah, diakonia itu ternyata sampai kepada kebanjiran ya Amang Inang ya. Jadi anggota kami waktu musim hujan yang tahun ini akhir-akhir Januari kemarin ada 3 keluarga yang kita berikan bantuan karena kebanjiran. Nah, di seksi kesehatan memang kami tidak bisa menjalankan program karena itu tadi perkumpulan sangat tidak bisa karena COVID ini. Karena program kesehatan ini lebih kepada penyuluhan atau seminar. Ya, ada seminar kesehatan, senam kesehatan jasmani sebulan sekali, seminar kesehatan diabetes, dan seminar ibu hamil dan cara merawat bayi, seminar kesehatan kebersihan tubuh dan gigi kepada anak sekolah minggu, seminar kesehatan keluarga bahaya GAT-GAT kepada anak-anak. Itulah program seksi kesehatan yang tidak bisa dilaksanakan karena alasan pandemi COVID ini. Yang bisa kami laksanakan dari seksi kesehatan adalah kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk melakukan vaksin COVID, yaitu 2 vaksin pertama dan vaksin kedua kepada seluruh anggota jemaat dan keluarga dan seluruh masyarakat di sekitar gereja kita. Itu sudah terlaksana dengan baik. Seksi pendidikan sudah terlaksana, yaitu mengadakan ibadah pemberangkatan untuk mengikuti ujian akhir. Itu tidak bisa dilaksanakan secara khusus, tetapi hanya dilaksanakan berupa didoakan melalui mimbar oleh Amang Pendeta. Mengadakan kegiatan lomba dalam rangka kemerdekaan RI tidak dapat dilaksanakan. Memberikan hadiah kepada anak berprestasi sudah dilaksanakan, ada terdapat 25 orang anak berprestasi di Jemaat HKBP Tamarunang. Kriterianya dengan nilai 8,75 atau ranking 1, 2, dan 3, dan untuk mahasiswa IPK 3,5.
Jadi SD 14 orang, SMP 4 orang, SMA 2 orang, mahasiswa ada 5 orang. Seksi kemasyarakatan sudah berjalan dengan baik. Ada nanti akan dilakukan suatu pembagian bingkisan Natal kepada masyarakat sekitar untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar, akan dilaksanakan pada bulan Desember nanti. Kerja bakti dan lain-lain sudah terlaksana. Kira-kira begitulah evaluasi program kerja Dewan Diakonia dengan 4 seksinya di HKBP Tamarunang. Ada kendala-kendala yang dihadapi, yaitu satu, situasi pandemi COVID yang membuat kunjungan atau visitasi tidak dapat dilakukan secara optimal, hanya dapat dilakukan di rumah dengan jumlah terbatas. Ya, semua saya kira kita merasakan ini, bahwa COVID ini merupakan satu pandemi yang tidak bisa kita hindari. Dengan demikian kami melakukannya kunjungan ke rumah secara terbatas. Yang kedua, kendala yang kedua adalah ruang lingkup pelayanan Dewan Diakonia memang masih terbatas, belum dapat menjangkau pelayanan ke panti asuhan, lembaga permasyarakatan, memberikan beasiswa kepada anak yang tidak mampu, membantu perekonomian jemaat yang kurang mampu, dan lain-lain. Jadi memang dalam pandangan kami bahwa pelayanan diakonia sesungguhnya itu harus lebih luas lagi, tidak hanya sekedar kunjung orang sakit dan orang meninggal, orang dan yang bersifat diakoni sosial, tetapi bagaimana menumbuh kembangkan perekonomian jemaat, bagaimana mengembangkan pelayanan sampai kepada panti asuhan, lembaga permasyarakatan, karena itulah pesan-pesan Tuhan kita yang terdapat di dalam Alkitab. Yang ketiga adalah sumber pembiayaan program diakonia kita masih terbatas. Jadi sumbernya itu kan satu dari poti parasian, terus persembahan ke depan, dan tabungan gerdia. Inilah kira-kira yang kita pakai untuk pelayanan. Maka karena terbatasnya sumber ini, tentunya kita tidak bisa juga melakukan pelayanan secara luas, memperluas pelayanan kita. Maka perlu ada langkah-langkah yang perlu kita pikirkan bersama. Maka kami sarankan untuk satu, memperluas sumber pendanaan seperti gerakan donatur, ya, pembentuk usaha, koperasi, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Ini memang secara konsep ya yang kami tawarkan. Mudah-mudahan ini bisa dari kawan-kawan bisa membuat suatu program nyata yang bisa membangkitkan usaha-usaha seperti ini menjadi sumber pendanaan bagi bagi pelayanan kita secara luas di Dewan Diakonia. Yang kedua, memperluas ruang lingkup pelayanan. Setelah kita tadi sudah mendapatkan sumber yang cukup, tentu kita bisa memperluas pelayanan kita sampai kepada panti asuhan, lembaga permasyarakatan, memberikan beasiswa kepada anak kita yang kurang mampu, membantu perekonomian jemaat. Jadi di pandangan kami ya jemaat bangkit iman, bangkit kehidupan rohaninya, juga bangkit kehidupan jasmaninya. Itu sebetulnya di pandangan kami. Bagaimana kita cara untuk membangkitkan itu dengan tadi usulan kami membangun usaha kerjasama dalam bentuk koperasi, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Kira-kira ini dalam konsep Amang ya. Jadi nanti kita coba bagaimana mengimplementasikan konsep ini dalam program Dewan Diakonia. Yang ketiga adalah usulan kami juga kepada HKBP Resort Sulawesi Selatan, sekiranya dapat membentuk suatu gugus tugas atau forum komunikasi melibatkan anggota jemaat yang mendukung. Jadi maksud kami di sini adalah suatu tim atau forum komunikasi atau apapun namanya gugus tugas yang melibatkan jemaat-jemaat kita yang memiliki potensi, katakanlah dia pejabat di pemerintahan, di BUMN, di TNI Polri, dan
atau jemaat kita yang pengusaha, yang bidang tugasnya di bidang pengusaha, atau jemaat kita yang memiliki katakanlah kemampuan permodalan, ini dihimpun untuk untuk membuat suatu tim membantu jemaat atau huria di dalam mengembangkan katakanlah membuka lapangan kerja bagi anak-anak kita yang sudah lulus sekolah, atau bahkan membuka lapangan kerja bagi jemaat yang masih belum mendapat pekerjaan. Jadi ini bisa kita berdayakan jemaat-jemaat yang ada dalam tim tadi, katakanlah bisa memberikan fasilitas atau informasi saja misalnya tentang penerimaan apa, di mana, dan perusahaan-perusahaan yang bisa membuat satu percontohan misalnya mendidik anak jemaat untuk menjadi pelaku usaha. Pelaku usaha apa saja yang bisa realistis dilakukan misalnya, yang bisa mengangkat perekonomian daripada jemaat kita itu sendiri. Kira-kira ini usulan kami, kalau misalnya ada tim ini, kami melihat bahwa ada potensi yang bisa kita gali dari jemaat-jemaat kita ini untuk membantu mengembangkan perekonomian jemaat kita dan membantu anak-anak kita untuk mendapatkan pekerjaan. Kira-kira begitu penyampaian kami dalam presentasi yang singkat ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Salam. Salam. Ya, mulai tema di Amang Sintua Butar-Butar Siana Kebeta Marunang yang sudah memberikan sajiannya kepada kita. Sekarang kami sampaikan kepada floor, kepada peserta diskusi. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, ada yang mau sumbang pikiran, mungkin kami sampaikan. Kalau tidak ada, biar kita lanjut lagi ke sesi yang berikut. Jangan dong, Dek. Iya, langsung asal saya mau, kok mau Indonesia asal dibanding ke dulu. Langsung masih nama nanti. Iya. Oke. Langsung mat tuang perita resort asa Peter matchingan non. Aduh adong do. Oh. Ya pinasat mak. On mat kadongan dos marwata. Pinasat mat tuang S Pangaribuan. Singkat, padat dan jelas. Mulai ate mak. Mudah-mudahan boy singkat. Soalnya semangat pada dong minum kopi ate. Nak kiningan adong nahu takub gajang panorangion siang amang butar-butar. Oleh sian inang berusi lain ada pola nanain komentaran. Mau lihat tema dihamuna aka na makubasi di bidang diakoni luar biasa dulu jamuna madapat to nakana marsahit to takana masa persorion di tonga-tongannya keruas. Alani mudah-mudahan mamargogo hamuna. Utakup nak kiningan na idokon mang butar-butar. Kendalanya kita keterbatasan dana untuk memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan diakoni. Memang berkaitan tentu pendanaan. Berkunjung penuaing mangida nomor sahid amplopna ngarat taboto. Apalagi tuna moding. Alani solusi bagaimana ya? Nah, adong nahu parwahon kadang-kadang nomor huriaun kan seimbang do hak dan kewajiban. Mardala do diakoni tuak kana marsahid, tuak kana modik. Alai adong ko sifata tertakup na marsahid manang na modingi kan dilean kewajiban na tu huria. Alai haknya penuh dia terima. Nah ini salah satu ini yang membuat itu jadi berat. Adong satu cerita yang logis, tapi lucu, tapi rasional. Ang mah baru-baru makata-hataya di sopo, do sahalak anggota ni punguan ama, moding na torasna di Sumatera Utara. Tidak di mana? Buti da bana masada bay Sumatera. Moding mana toras itu. Jadi songono di rohuria ida bagian diakoni. Nyoma diakoni sen gereja sekian rupiah alai dipotong mah gugumuna dangi bayar hamu 3 bulan
Adunang muna kewajiban di punguan nama dan dibayar amat tahun sekian bulan. Ondang dibayar. Jadi bersih sonari sejauh muna nasa umat. Ini lucu, tapi ini logika, logis. Tapi ada kata-kata ini kan sosial, susah diperdebatkan. Nah, karena ada juga orang yang kita baca di medsos membagi-bagi nasi bungkus tiap pagi dengan harga 3.000 tanpa bayar. Ada di pihak agama lain. Mereka bagi, ada yang keliling-keliling naik mobil dibagi-bagikan di pinggir jalan. Nah, itu juga kan tanpa hak dan kewajiban. Tapi ikut sambutot tado masalah yang disampaikan sama Amang putar-putar. Berat mereka melakukan diakoni karena keterbatasan kemampuan. Anggota ringok nama penusaha akan menerima lowongan kerjai. Ya, naraku jangka panjang gay. Alai cisanore terbuado sebetulnya tindakan di gereja. Buado menyampaikan secara bahasa rohani, bahasa jamita untuk orang yang tidak memberikan kewajiban tapi menerima haknya penuh. Menurut lagi lihat merungut-ungut. Jadi imam narohaku mulai tema rasma. Mulai tema dia mang espang ribuan. Bina satma tu dua ketua dewan tiktung adong nabui si alusona sida. Tadi ngotu diskusian bina satma. Langsung tuh inang. Oh, tua mang sinto putar-putar ya. Mulai ada bang situ na situ. Tak situ ya padita namanya anak. Betul dia bang. Memang contoh-contoh yang dibikin Amang Pangaribuan itu nyata itu Amang dalam apa kita ya pengalaman kita di ruas kita di jemaat kita. Yang menjadi apa kalau dari sisi penglihatan kami Amang memang itu tadi paradigma tadi Amang. Jadi kalau bisa semua jemaat itu memang memiliki diakonia minded ya, pelayanan minded. Sebab saya katakan tadi buah daripada apa iman kita tadi ada bermuara ke pelayanan. Buah dari persauran kita tadi juga bermuaranya ke pelayanan. Jadi kalau ini kita enggak apakan kepada ruas kita, mungkin mereka enggak terlalu terpanggil seolah-olah hanya sekedar saja kalau ada dan mau kasih, kalau enggak ya sudah. Seolah-olah itu padahal sebetulnya wajib lah. Karena konsepnya kan kita sudah diberkati Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Masa kita enggak? Kira-kira kurasa lebih mantap ini kalau Amang Pendeta yang bicara. Nanti mungkin Amang Pendeta Resort nanti mungkin akan bicara soal itu sama pendeta yang lain. Kira-kira gitu Amang Pangaribuan. Iya dari kami mulai teh. Iya, terima kasih kepada Mas Terbutar anon boima tu Amang Pendeta Resort ate ala nasida anon merangkum sudi mengakam sudi aka tulu dewanon. Itu ubahen nak ingat tumagun mata pasahat partikianon langsung mata Amang Pendeta Resort asa boenon aka suku-suku ta sude di tulu dewanon. Boema itu dihakam Amang Pendeta Resort marhite saja nasida. Tapi yang pertama moderator si Lubis mate. Akamanga kenang makalahna para julod no siya kami langsung hupaparho kami no nakahado sa sitong naulaw ni Dewan Dok Seksi dung nakin tabahas ta evaluasi na taulay na sa launon tabadikom ma hobar tuatura do peraturan adong do penasutahubasi adong do penabukim bakonokta nga luar biasa nakin na pinasahan na nula niya kamatay nata ketua-ketua dewan dohot seksi-seksi na dong di tongah-tongah ni huriata ala itu tu perlu do marhita evaluasion asa bermanfaat do penanak sitingkat tunok tatu tahun naro molo taida sian ulaon do tugasnya ke dewan-dewan na adong di tongah-tongah ni huriata secara khusus melalui aturan do peraturan. Hati bahado adong do pe naso pelapas alai hati bahado naik keperlu pengembangan na lebih dumengkan tujuan ni hari. Langsung marah hujah kami adong tolu tugas ni dewan adong tolu dewan di tongah-tongah ni huriata Dewan Koinonia, Marturia, Dohot Diakonia. Ahadulon, tugasnya adalah menerima usul rencana kerja dan anggaran dari setiap seksi. Baru B, menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan Dewan yang akan disampaikan kepada pimpinan jemaat
untuk dibahas oleh rapat majelis tahbisan dan selanjutnya ditetapkan oleh rapat jemaat. Baru mengkoordinasi semua seksi untuk melaksanakan program kerja dan anggaran tahunan yang telah ditetapkan oleh rapat jemaat. D. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran tahunan setiap seksi. E. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan jemaat. Ima kamangakainang tugas ni dewan alai mangihut manoni muse untuk tu pelaksanaanna tu aka seksi-seksi. Alai taida ma molonung ta perang nakinah manong niulani seksi-seksi di tengah-tengah ni huriata. Taida ma molo sesuai dohot aturan do peraturan. Seksi sekolah minggu baru saham musene sidegu seksi sekolah minggu ni Makassar. Tugasnya memikirkan dan menyediakan berbagai prasarana dan sarana sekolah minggu. Apakah ini sudah dikerjakan? Kedua, menyumbang pemikiran untuk membangkitkan pelayanan yang terkait dengan sekolah minggu. 3. Bersama guru sekolah minggu menyusun program dan anggaran yang disampaikan kepada Ketua Dewan Koinonia. 4. Membuat evaluasi dan laporan berkala tentang pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Ketua Dewan Koinonia dan kepada pimpinan jemaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Inilah tugas seksi sekolah minggu. Tentu beda tugas seksi sekolah minggu dengan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu tugasnya pertama, menyusun bahan ajar tentang firman Tuhan, kehidupan kekristenan dan jemaat, demikian juga kehidupan segenap HKBP sesuai dengan perkembangan pemikiran, emosi, dan fisik anak-anak sekolah minggu. Ini nanti direalisasikan dengan kelompok-kelompok anak sekolah minggu atau horong, ya. Menyajikan bahan ajar yang telah direncanakan kepada sekolah minggu sesuai dengan kelasnya. 3. Merencanakan dan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti wisata rohani dan kunjungan ke panti-panti asuhan untuk dilaksanakan oleh anak-anak sekolah minggu. 4. Mengadakan evaluasi tentang pemahaman dan penghayatan anak-anak sekolah minggu secara berkala dan mempergunakan hasil-hasil evaluasi itu untuk meningkatkan mutu pelajaran sekolah minggu. 5. Membuat laporan tentang pelaksanaan pembelajaran sekolah minggu secara berkala dan menyampaikan kepada ketua seksi sekolah minggu dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Dewan Koinonia dan pimpinan jemaat. Tentu ini menjadi perbandingan bagi seksi sekolah minggu dan guru sekolah minggu dari evaluasi tadi untuk kita programkan lagi lebih bagus untuk tahun 2022. Seksi remaja. Seksi remaja atau pengurus remaja tugasnya menghimpun remaja untuk mempelajari firman Allah. 2. Membantu pendamping remaja, membimbing remaja dalam perkembangan pemahaman tentang keagamaan dan kegerejaan. 3. Membantu pendamping remaja, membimbing remaja sesuai dengan pola pembinaan remaja yang telah ditetapkan oleh HKBP. 4. Membuat evaluasi dan laporan berkala tentang pelayanan terhadap remaja dan menyampaikannya kepada Ketua Dewan Koinonia dan pimpinan jemaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pendamping remaja tugasnya menyusun bahan ajar tentang firman Allah, kehidupan kekristenan dan jemaat. Demikian juga kehidupan segenap jemaat HKBP sesuai dengan perkembangan pemikiran, emosi, dan fisik remaja. Menyajikan bahan ajar yang telah direncanakan kepada remaja sesuai dengan kelasnya. 3. Membantu seksi remaja merencanakan dan mengadakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti wisata rohani dan kunjungan ke panti-panti asuhan. 4. Bersama-sama pengurus seksi remaja mengadakan evaluasi tentang pemahaman dan penghayatan anak-anak remaja dan mempergunakan hasil-hasil evaluasi itu untuk meningkatkan mutu pengajaran remaja. 5. Membuat laporan tentang pelaksanaan pembelajaran anak remaja secara berkala dan menyampaikannya kepada Ketua Dewan Koinonia dan pimpinan jemaat. Seksi pemuda, tugasnya merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap pemuda tentang penghayatan firman Allah agar semakin berkembang menuju kedewasaan iman. 2. Membimbing pemuda supaya semakin dewasa dalam pemahaman keagamaan dan kegerejaan, terutama sekali tentang posisi dan kehidupan pemuda agar semakin dewasa di dalam iman. Membimbing pemuda sesuai dengan pedoman persekutuan pemuda yang telah ditetapkan oleh HKBP. 4. Membuat evaluasi dan laporan berkala tentang pelayanan pemuda
yang akan disampaikan kepada Ketua Dewan Koinonia dan pimpinan jemaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Seksi perempuan, tugasnya merencanakan dan melaksanakan kegiatan terhadap perempuan tentang penghayatan firman Tuhan agar semakin berkembang menuju kedewasaan iman. 2. Membimbing perempuan supaya semakin berkembang dalam pemahaman keagamaan dan kegerejaan, terutama sekali tentang posisi dan kehidupan perempuan agar semakin dewasa di dalam iman. Membimbing perempuan sesuai dengan pola pelaksanaan seksi perempuan yang telah ditetapkan oleh HKBP, membuat evaluasi dan laporan berkala tentang pelayanan perempuan yang akan disampaikan kepada Ketua Dewan Koinonia dan pimpinan jemaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Seksi Bapak, tugasnya merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap kaum bapak tentang penghayatan firman Tuhan agar semakin berkembang menuju kedewasaan iman. Membimbing kaum bapak agar semakin dewasa dalam pemahaman keagamaan dan kegerejaan, terutama tentang posisi dan kehidupan kaum bapak agar semakin dewasa di dalam iman. Membimbing kaum bapak sehubungan dengan pedoman persekutuan bapak yang telah ditetapkan oleh HKBP. 4. Membuat evaluasi dan laporan berkala tentang pelayanan kaum bapak yang akan disampaikan kepada Ketua Dewan Koinonia dan pimpinan jemaat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Seksi lansia, tugasnya merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap kaum lansia jemaat tentang penghayatan firman Tuhan agar semakin berkembang menuju kedewasaan iman. Membimbing kaum lansia sehubungan dengan pedoman persekutuan lansia yang sudah ditentukan oleh HKBP. Membuat evaluasi dan laporan tentang pelayanan kaum lansia yang akan disampaikan kepada Ketua Dewan Koinonia dan kepada pimpinan jemaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Inilah tugas-tugas seksi-seksi yang ada di Dewan Koinonia. Mari Bapak Ibu kita catat mana yang belum kita laksanakan, mana yang harus kita kembangkan, mana yang harus kita tekankan dalam pelayanan kita untuk tahun 2022. Ini menjadi tugas kita untuk memulai program pelayanan untuk tahun 2022. Kita akan masuk dulu untuk seksi Dewan Marturia. Dewan Marturia di dalamnya salah satu seksi pekabaran Injil. Tugasnya melaksanakan pemberitaan Injil di dalam HKBP sendiri. Maksudnya penginjilan ke dalam. 2. Melaksanakan pemberitaan Injil keluar HKBP atau penginjilan keluar. 3. Menghimpun persembahan dana melalui donatur dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk menyokong kegiatan pekabaran Injil yang lebih luas. Menjalankan program pekabaran Injil HKBP. 5. Membuat evaluasi dan laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya untuk disampaikan kepada Ketua Dewan Marturia dan pimpinan jemaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya seksi musik. Tugasnya memberikan bimbingan dalam hal kegiatan musik, vokalia dan instrumentalia di jemaat untuk memberitakan firman Allah. 2. Menyediakan keperluan-keperluan yang berhubungan dengan kegiatan musik, vokalia dan instrumentalia. 4. Meningkatkan kelompok-kelompok paduan suara dan kelompok-kelompok pemusik. 4. Membuat evaluasi dan laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya untuk disampaikan kepada Ketua Dewan Marturia dan pimpinan jemaat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Seksi multimedia, ini masih baru, ini masih kita rancang di Dewan Marturia. Mungkin ini hanya sebagian dari tugas-tugasnya yang bisa kami masukkan, mungkin nanti dilengkapi dari seksi dari Dewan Marturia. Seksi multimedia tugasnya memberikan bimbingan dalam hal kegiatan multimedia untuk memberitakan firman Allah, menyediakan keperluan-keperluan yang berhubungan dengan kegiatan multimedia. 3. Merekam setiap ibadah dan kegiatan dan membagikan melalui live streaming dan juga pelayanan online. Merekam setiap ibadah dan kegiatan untuk dibagikan secara online. 5. Membuat evaluasi dan laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya untuk disampaikan kepada Ketua Dewan Marturia dan pimpinan jemaat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Baru untuk Dewan Diakonia. Pertama seksi diakoni sosial.
Tugasnya melaksanakan pelayanan diakonia di tengah-tengah jemaat itu sendiri bagi warga yang memerlukan bantuan dari jemaat. Melaksanakan pelayanan diakoni sosial kepada orang-orang yang terpenjara, panti-panti asuhan, dan lain di luar jemaat itu sendiri. Menghimpun sumbangan, dana dari donatur dan sumber-sumber lain untuk melaksanakan pelayanan diakoni yang lebih luas. D. Menjalankan program diakonia sosial HKBP. E. Membuat evaluasi dan laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya untuk disampaikan kepada Ketua Dewan Marturia dan pimpinan jemaat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Seksi pendidikan, tugasnya melayankan kegiatan pendidikan atau pengajaran dan pelatihan di tengah warga jemaat dan sekitarnya sesuai dengan keperluan masyarakat dan bangsa. B. Mengupayakan dan mengembangkan kerjasama pendidikan dan atau pelatihan dan lapangan kerja yang tepat guna. Menghimpun sumbangan dana dan dari berbagai sumbangan untuk melayankan beasiswa kepada putra-putri warga jemaat yang memerlukannya. D. Membuat evaluasi laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya untuk disampaikan kepada Dewan Diakonia dan pimpinan jemaat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Baru seksi kesehatan, tugasnya melayankan pelayanan kesehatan kepada warga jemaat dan masyarakat sekitarnya yang memerlukannya, memberikan penerangan kepada warga jemaat dan masyarakat sekitar tentang kesehatan, melayankan kegiatan menghimpun dana untuk membantu pembangunan kesehatan masyarakat, membuat evaluasi dan laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya untuk disampaikan kepada Ketua Dewan Marturia dan Dewan Diakonia dan pimpinan jemaat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus apa yang kita kerjakan di masih ada satu lagi, seksi kemasyarakatan. Seksi kemasyarakatan tugasnya merencanakan dan melaksanakan pembinaan untuk mengembangkan hubungan yang konstruktif dengan pemerintah dan golongan-golongan masyarakat sebagai pengejauhan tahan dari visi dan prinsip HKBP, memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan di berbagai bidang kehidupan, serta merencanakan dan menentukan sikap HKBP berkenaan dengan perkembangan-perkembangan zaman, merencanakan dan melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan hidup, merencanakan dan mengusahakan sumber-sumber dari lingkungan hidup yang diperlukan untuk pelayanan tersebut. E. Membuat evaluasi dan laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya untuk disampaikan kepada Ketua Dewan Marturia dan pimpinan jemaat sesuai dengan yang ditentukan. Ini Dewan Diakonia. I Mahkamah kainang naboi taida sen aturan dok peraturan asa masuk kita mesti tu diskusi na lebih luas masuk kita tu materi na paduahon di somarana do menga kita diskusi do penabu kita kembangkan do na so taulahud dope hobar dia ka seksi-seksi nang ngadong apalagi nang adong di porrapo dia ka taun na salpu molo so adong be manang adong si kembak konota pinasama mo sa itu moderator. Ya, mulai tema yang perteresot hamba kadongan ngatorang nakingan di padarang peteresota taring otua ka ulaun di kategorial sonari masuk matuhita ditungadong aka sisukunota asal lambagas pangatusita marhiti aka diskusi kena satma tu dua panukuna parjolo. Iya, amang siobing, iya. Nah paduahon amang manurung. Parjolo matu amang siobing, langsung mamang. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan tadi tentang tugas dari seksi sekolah minggu. Kebetulan tadi dipaparkan agak cepat, jadi saya tidak terlalu mengerti. Kalau saya tidak salah poin ketiga. Ya. Seksi sekolah minggu, Pak. Tugas dari seksi sekolah minggu. Iya, kita mari.
Iya, di atas guru. Kayaknya poin ketiga kalau saya tidak salah ingat tadi. Oh ini, sorry. Poin kedua. Nah ini saya sebenarnya masih bingung. Jujur kami di seksi sekolah minggu belum pernah melakukan hal tersebut, menyumbangkan pikiran untuk membangkitkan pelayanan terkait sekolah minggu. Kami belum pernah laksanakan, kami masih bingung. Saya pikir begini, saya kira kalau setiap pelayanan itu sudah ditentukan oleh pihak gereja, dewan gereja. Jadi saya juga takut salah melangkah. Artinya kalau kami mau menyumbangkan pikiran yang di luar dari koridor itu, mungkin bisa mohon dijelaskan lagi pemikiran kayak bagaimana yang bisa membangkitkan pelayanan tanpa keluar dari aturan dari HKBP. Mungkin itu saja yang saya sampaikan karena kami belum pernah melaksanakan poin yang kedua. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mang Sihombing, Pinasatma Sonari Tua Mang Manurung. Melaki mah di partikian. Jadi muluboy mang dibuka jolo di Dewan Diakonia poin kedua. Bagian Dewan Diakonia poin kedua. Diakoni ya. Yang pindah melaksanakan pelayanan diakonia sosial kepada orang-orang yang terpenjara, panti-panti asuhan dan orang lain di luar jemaat itu sendiri. Jadi di zon kadang-kadang nagawi roto pikiran alana ruas ni HKBP nung aingon nunga macai godang na berasimilasi maning na kawin silang to suku na asing. Jadi hero arung nama sasong ini di kebetulan di wilayah orang, di wilayah nami suami istri, istrinya orang Batak, suaminya dari suku lain. Moting mah na tua-tua ni amat tahun. Kebetulan na tua-tua ni amat tahun dan ruas ni HKBP marugamo di ruas nasi. Molo binereng ko siyan fungsi dan tugas diakoni sosial bahwa pelayanan jemaat atau pelayanan daripada diakoni sosial itu kepada orang-orang yang atau keluarga na kedukaan. Jadi naking alat suami istri adalah ruas HKBP Makassar. Alai kebetulan ala ruas nasinggo na tua-tua ni amat tahun. Dang adong ro sian ruas ni HKBP mabain pelayanan kebaktian. Mainna ibadah penghiburan. Jadi molo binering di poin 2 on di luar jemaat itu sendiri, di luar daripada jemaat HKBP. Padahal naking saudara hodok penaknya ini suami istri adalah ruas yang terdaftar betul-betul di HKBP Makassar. Jadi puasa dan adong rosian HKBP untuk pelayanan kebaktian, pelayanan penghiburan sian ruasta. Sekalipun pamana inaktai maning namot dingi adalah ruas wilayah nasi. On kebetulan betul-betul terjadi
Jala husuk pun situa wilayah nami sih. Kebetulan nama sound tu bere di situa Pasar Ibu. Ima si Yuyun baru naik baho, marhamulian tu halak sangir orang mau salah. Di moting mah omak ni halak sangiron, alai di jupat dong tu moting. Taswadong naro, kebetulan laut si melayar. Dia khusus ke situ Pasar Ibu. Pasar dengan orang Rusia garisata untuk pelayanan niku. Saya dah amang Sobinoto mungkin berlaku untuk ruas nih HKBP dora untuk pelayanan sian diakoni sosial nasi tua Pasar Ibu tu untuk kisi. Oh ido niku. Jadi maksud tu di son. Asadong sada evaluasi, ala kebetulan evaluasi dua acara evaluasi. Jadi maksud tu, ala nong gudangku ruas nih HKBP on marhamulia main nama mulit wala suku nasi. Asadong evaluasi di kita untuk perbaikan selanjutnya. Kesoni mah molate. Ya, molate emang nggak boleh hutaku pahami. Langsung mah pikir tuang berteresot, nangalusi ya teh, molate mak. Ya, yang pertama untuk seksi sekolah minggu, saya rasa nanti bisa koordinasi sama Amang Dewan Diakonia untuk rapat bersama atau pertemuan bersama sama guru-guru sekolah minggu. Saya rasa itu nanti lebih bagus untuk evaluasi sekaligus untuk menyumbangkan pemikiran untuk pelayanan sekolah minggu Amang ya. Ini yang kita butuhkan dan ini yang kita harapkan melalui pembekalan ini agar ada lompatan-lompatan yang baru yang bisa kita lakukan untuk tahun 2022. Untuk lautu amang manurung mulai tema di informasi munai amang memang tugas tadui nasanabui melayani apalagi mulo di son kecuali di luar daerah mungkin di sidora kemungkinan na pertikian na so apit do rama benia sasonia lai tujuan nyari nasanabui ta ibati nasanabui taulahon pelayanan nasongoni macergadoi holani di piga-piga inganan adong do molo asing agama namang nasilum olo dang majalo alai ipe molo di jalo do lahi talai dak pala istilah song daping hiburan na tabay ni holan hanya hera silaturahmi do hita molo lau ma dapatun nasida molo bida agama. Angge mulate mari informasi muna emang asaraos masuk kami di hita di sudi dong perhalado dot di huriata asaboy lebih ta maksimal hon dia ke pelayanan nang di pelayanan di luar ni jemaat sendiri nadong hubungan na tu aka ruas ni huriata ini armara mangalusia te mangate ok binasang setu moderator. Iya, mulai tema yang berteresot adong do pesen hita kedongan naneng manukun asa mameri partikia kita 215 ngabuh hita nongan mangan siang rupane. Ya, bekamu mak kadongan tiktung adong do naneng siskunota manang diskusi manang ke informasi tu kami rupane tu parhalado manang tu hita. Ya, apakah ada kira-kira dari kita, dari ibu-ibu, atau dari bapak-bapak? Udah ada langsung. Alhamdulillah. Iya. Molosadong bek kamangaken ang nomor 2 mutu dewan-dewan dohot tu seksi-seksi alai pos dorohan nami marhide nong tapatupa songon nomor sadong be diskusi hiripami do nong mengerti hita dia kaulota asaboy lam dumenggan dia ka program nanay sulota alai dong dan non tambahan sian amang padita luwisan non bohado hita mabay program di tengah-tengah ni huria jaladong don non musi tambahan non menyusun program rutin program berkelanjutan untuk program pengembangan nabuyan non siana mang padita hutasoy jadi mangurupi hita dia non lau mengerti do mangatu si do tak kaulota alai adong depe si pasaton nami materi ya
Odor lala pau memereng panorang yang dok kesukut-sukut ubereng nak kidingan manang nalala bodak ubereng nak adong langsung masuk ke seksi pembangunan dalam cerita ai tang masuk ubereng dang do be amang no pe dong do sedana materi yang produksi dewa do be amang do seksi-seksi amang dang seksi non koordinasi tong na pembangunan amang no pe panitia do ya para tahu daun nama iban nasa sarapani ya iso malah tema amang pusunggu stok damang di ajan jadi akamang akenang selanjutnya molo nung taboto akaulota tentu adong do hubungan tamuse dohot pelayanan na asing termasuk tu strukturi iya. Jadi adong do struktur di tengah-tengah ni huriata asal tapai hutihut makamang asa dohot masukkan do namang pangaribuan sonan do nasi dia disoddo par masuk ni amang. Jadi tabereng adong do disi pimpinan jemaat, rapat majelis, rapat jemaat. Jadi na dua on punya posisi nati bodoi di tengah-tengah ni huriata. Mono rapat majelis jemaat ima nama katai perencanaan ni sude akaulau di tengah-tengah ni huriata. Manendok narapok parhalado partohonan alay dong mamuse untuk menotopon haputusani asa dua dilaksanakan ima rapot jemaat alay untuk tindak lanjut ni pelaksanaan ya kaulau di tengah-tengah ni huria adong sekretaris suria moro di huria tahun amang situa sianipar adong mamuse dewan koinonia imanakin amang si matupang Dewan Marturia amang situa Hasimatupang, Dewan Diakonia inang Bursilain. Songoni muse ama inang sekretaris Suria amang Hutagalung dotai di Tamarunang, Dewan Koinonia inang Boru Sigalingging, Dewan Marturia amang Pajahitan, Dewan Diakonia amang Butar-Butar. Majelis Perbendaharaan, molo didok Majelis Perbendaharaan imana ginoaran di Huriata Dewan Parar Tahun. Di bagasan ni Dewan Parar Tahun ni do laos bendahara Huria. Molo bendahara Huria amang situ Syahama di Hita, molo di Tamarunang amang situ Marpaung. Adong mamuse na di Hita Jayasan alayang ko di sok kuwereng da paladong dapat Jayasan. Alayadong do muse panitia. Panitia pembangunan ni masong nan ni sukun ni amang pangaribuan nakin. Molo di Tamarunang dak foto isi panitia pembangunan amang storus alay boy dong panitia-panitia na asing na boy yang katota untuk keperluan di pelayanan di tengah-tengah ni huriat alay adong mamuse na ginawaran na badan audit adong dison na badan audit dang sudi terwate. Oke, badan audit imana mga audit sude pelaksanaan di tengah-tengah ni huria. Alay adong mamuse seksi sekolah minggu, seksi remaja, dan seterusnya. Majelis Perbendaharaan matugasna menyusun prakonsep rencana kerja dan anggaran tahunan jemaat berdasarkan usulan dewan dan seksi. Jadi usul dewan dan seksi itu nanti akan disusun oleh Majelis Perbendaharaan untuk diajukan kepada rapat majelis jemaat menjadi konsep rencana kerja dan anggaran tahunan jemaat. Selanjutnya dibawakan ke rapat jemaat untuk ditetapkan menjadi rapat program kerja dan program anggaran tahunan. Lau salanido kamang kenang asata patupan wae pembekalanon asata mulai menyusun program kerja sian seksi masing-masing asaboy di pamasuk secepatnya tu Majelis Perbendaharaan manang tu par tahun sa disusuni songot di HKBP Makassar tarencana do tanggal 7
Selasa pertemuan ni dewan-dewan dohot BPH alai rapat huria terencanakan tanggal 27 itu tadi. Nah, tanggal 27 November di patu para rapat huria asa boy sebelum 2 minggu sebelum ini anunga sa sudia ka program nana sipatu pota. Baru napa 2 tahun membuat dan membaharui laporan daftar inventaris jemaat berdasarkan jenis barang, lokasi penempatan dan pengguna serta tahun pembelian serta melaporkannya kepada rapat majelis jemaat sedikit-dikitnya 1 kali dalam 6 bulan. 3. Menjaga dan memelihara seluruh harta jemaat. 4. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh surat-surat berharga jemaat dan melaporkannya kepada rapat pelayanan tahbisan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Memeriksa laporan keuangan mingguan dan bulanan bendahara sebelum diserahkan kepada badan audit jemaat. 6. Mengadakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan jemaat. Tentu adong do hubungannya sude antara ni seksi do dewan tu majelis pada tahun lao melaporhon program ta dohot melaporhon aka peralatan-peralatan manang aset-aset na dong di seksi ta asa dicatati merhite dewan pada tahun dohot lao mengurupi nasida asa boy dengan dohot di pareson nasida nangaka kewangat. Baru bendahara jemaat bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat berkoordinasi dengan majelis perbendaharaan. 2. Menyimpan uang jemaat di bank tertentu yang ditetapkan oleh majelis tahbisan. Salinan atau fotokopi rekening giro atau tabungan disampaikan kepada pimpinan jemaat dan majelis perbendaharaan secara berkala sedikitnya 1 kali sebulan. 3. Menyimpan uang dalam jumlah terbatas sesuai dengan keputusan rapat majelis tahbisan di brankas kantor gereja sebagai kas kecil. 4. Mengeluarkan uang sesuai dengan anggaran tahunan jemaat yang sudah ditetapkan rapat huria dengan persetujuan pimpinan jemaat. Pengeluaran yang melampaui anggaran tahunan harus mendapatkan persetujuan rapat pelayanan tahbisan. Membuat laporan keuangan, penerimaan dan pengeluaran sedikit-dikitnya sekali 6 bulan kepada rapat pelayanan tahbisan setelah diperiksa oleh badan audit jemaat. 6. Membuat laporan keuangan akhir tahun untuk disampaikan kepada jemaat dalam ibadah 31 Desember. 7. Meminta pertanggungjawaban penggunaan untuk jemaat kepada dewan dan seksi serta unit-unit lain. Semua bendahara seksi dianggap sebagai wakil bendahara. Ini yang perlu kami jelaskan. Akamanga kainang nasa penggunaan ni seksi-seksi do dewan harus dilaporkan ke bendahara. Biarpun sumbernya sian luar, misalnya na tekenles doha sian luar, itu harus juga dilaporkan ke bendahara. Jadi sudah proses ni keuangan na berjalan di setiap seksi do dewan harus dilaporkan ke bendahara. Jadi bendahara ni punguani holan wakil ni bendahara doi. Asa tak boto untuk tindak selanjutnya. Baru mengirim seluruh kewajiban jemaat kepada resort, distrik dan hatoban dengan persetujuan pimpinan jemaat. Baru sekretaris suria bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat melaksanakan administrasi jemaat yang rapi dan baik sebagaimana diatur oleh pedoman penata layanan HKBP. 3. Bila mana dimaksud dalam poin B di atas dilakukan dengan komputer maka wajib dibuat buku salinan tertulisnya yang ditandatangani oleh pimpinan jemaat dan sekretaris jemaat. Mempersiapkan surat menyurat, mencatat dan menyimpan surat masuk serta mencatat dan menyimpan salinan surat keluar dan petikan surat keputusan. Mempersiapkan ruang, bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan rapat jemaat, rapat majelis jemaat dan rapat gabungan dewan dan seksi. 6. Mengkoordinir pekerjaan pegawai gereja, tata usaha, koster, kebersihan, dapur, keamanan, kurir, dan lain-lain. 7. Membuat konsep warta jemaat dan menggandakannya setelah disetujui oleh pimpinan jemaat. 8. Memelihara dan bertanggung jawab atas seluruh arsip gereja atau jemaat. 9. Memelihara dan membaharui database jemaat secara berkala. Baru dewan-dewan o manakit dewa-dewa ni alayadong naneng perlu perjelasan nami, molo seksi sekolah minggu dan pola begitu masalah sesuai dohot
tugas seksi dohot guru sekolah minggu, seksi remaja dengan pendamping. Harus adong sinkronisasi itu amang Dewan Koinoni aman nomor pertemuan nion, pendamping dohot pengurus seksi remaja, songni nang sekolah minggu dohot seksina. Di pemuda do, dohot di ama. Nah selileng non perasaan ni ama di tengah-tengah ni hudiata, nunga lengkap molo dong ama Ebenezer, idorai konne perlu ta baharui, molo pengurus ama, mengurus sude ama nadong di tengah-tengah ni hudiata, sasitongna, ido natagwari adong subseksi, misalnya songo seksi perempuan, adong ma subseksi ina Kamis, adong ma subseksi ina Hanna, adong ma ina Deborah, do lana asing, dia katong-katongan ni huria, dia ma di huria tadi sonwai. Tentu adong maka subseksi na di koordinasi ni seksi perempuan. Tentu adong ma benonna pertemuan ni manang masali sa taupe merencanakan akaulaonna do tugasna alai ikon adong mana mencakup sudia kaina nang pe di luar ni punguan ina Kamis, di luar ni punguan ina Hana, di luar ni punguan ina Deborah do nasi. Jadi adong program untuk secara keseluruhan. Songoni muse dohot ama molo tadok adong ama Ebenezer salah satu sub doi sasitongna sian seksi ama asa ala kebetulan namang Siregar manuaing seksi ama nah sekaligus merangkap tu seksi tu ketua ni ama Ebenezer nungai konadong program pelayanan tu sude ama misalnya molo adong pelayanan marhite sektor-sektor manang wilayah-wilayah patu pota mai marhite program ni ama. Jadi dang melulu be holan program ni ama Ebenezer. Songoni ma muse dohot na posobulung pemuda. Mungkin adong ma pelayanan tu mahasiswa. Adong mungkin pelayanan tu akan nong dewasa nong bekerja. Adong pelayanan secara umum di tengah-tengah ni biasa di bawah amang sinaga teh. Untuk pelayanan naposo itu bukan hanya yang ikut dalam ibadah setiap Sabtu, tapi semua naposo atau muda-mudi yang ada di gereja kita. Itu target pelayanan muda-mudi. Gitu juga remaja, ada para remaja, ada remaja. Ini nanti isodotay pengurus remaja ada ya? Oke. Berarti semua remaja harus dilayani, bukan hanya yang ikut latihan kor, bukan hanya yang ikut untuk ibadah setiap minggu. Oke, ima nomor domu tu akka seksi-seksi, alaya dong mamuse nanang si pasaton nami nomor domu anggaran dohot keuangan di dewan dohot di seksi. Unang adong perbedaan-perbedaan konsep. Anggaran seksi. Ala memang adong do sipata hubereng dia hita, memang di piga-piga gereja bodoh bermacam-macam ni, alai di hita ala adong do hubereng di pamasuk anggaran nai tu seksi-seksi do tu dewan song noma sistem. Anggaran seksi pertama, setiap tahun paling lambat bulan September masing-masing seksi supaya membuat program kerja untuk tahun berikutnya disertai dengan anggaran biayanya. On catatan tu tahun naneng romai. Alai yang kau tahu non, nungas cepatnya benotai, asa membuat program kerja, asa dipasahati tu seksi, tu dewan per tahun. Baru format program dan anggaran dibuat dengan sistem matriks. Onan non dicoba pen non mabain kebaran alai amang bendahara di diri tayang bendahara. Asa dibawa matriksnya contoh nian tu akan nama program anggaran untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi program. Baru dalam melaksanakan suatu program, misalnya adong do sekolah minggu mana 3 tahap program pelaksanaan ni ulauna, ikut dibuat ma proposal tersendiri setiap ulau. Tu sudah berlaku, boy do berlaku tu seksi ama, boy do berlaku tu seksi ina, boy tu sekolah minggu. Setiap program harus ada proposal, nama kegiatan mana program, tahun kegiatan, tujuan kegiatan do program, tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, peserta dan jumlah peserta, anggaran biaya, sumber dana baik dari gereja maupun swadaya atau pencarian dana. Jadi konadong may tabape molo
formulirna asa mengurupi hitale molo tanpa formulir pe mata ikuti asa boy adong dasar untuk melaksanakan ulau setiap seksi doi. Baru nama robat setiap satu kegiatan program selesai dilaksanakan supaya membuat laporan pelaksanaan disertai perhitungan biaya kurang atau lebih dilampiri dengan data pendukung berupa kwitansi dan bukti-bukti lainnya, misalnya foto-foto kegiatan. 5. Akan halnya kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap minggu atau setiap bulan tidak harus dibuat laporan, akan tetapi dilaporkan pada laporan semester atau laporan tahunan kegiatan seksi. Jadi kalau kegiatan rutin dan pola ikon laporan setiap perkegiatan alai laporan kegiatan program nang di atupa di bain idona perlu harus adong laporan pelaksanaan. Oke. Pembukuan. Setiap bendahara seksi supaya membuat pembukuan sederhana yang mencatat uang masuk dan uang keluar serta saldo uang kas. Jadi setiap bendahara seksi harus membuat laporan pembukuan masing-masing. Sedia do masuk, sedia na haruar. Baru yang kedua, pembukuan tersebut boleh dibuat dengan komputer, terserah mau komputer atau tulis tangan, silakan. Dan dilaporkan setiap bulan kepada bendahara huria dan pimpinan jemaat sehingga dapat diketahui posisi saldo kas seksi yang bersangkutan. Baru 3, catatan pembukuan tersebut supaya disimpan dan difile dengan baik. Satu dan lain hal sebagai bahan pemeriksaan untuk badan audit. Jadi dohot do sude seksi-seksi diaudit tentang keuangan. Jadi kalau keuangan ni huria na tinio ni bendahara alai sudedo di audit ido asa tutu na transparansi ni keuangan na boy jupa kita di tonga-tonga ni huria. Baru laporan bentuk laporan yang harus dibuat oleh masing-masing seksi antara lain laporan pelaksanaan kegiatan. Laporan pelaksanaan kegiatan program berisikan realisasi dan kegiatan tersebut disertai dengan perhitungan uang masuk dan uang keluar serta saldo. Laporan ini dibuat paling lambat 2 minggu setelah kegiatan dilaksanakan, disertai data pendukung serta kwitansi. Jadi setiap kegiatan, misalnya kegiatan pesta Natapatupa pesta huria, 2 minggu setelah pelaksanaan nunggu harus dilaporkan dengan bukti-bukti yang ada. Asaboy masuk itu laporan huria. Laporan kegiatan dan program, laporan ini harus merupakan evaluasi atas program tahunan yang dibuat 1 kali 6 bulan, berisikan alasan penyebab suatu program tidak dapat dilaksanakan, atau kalau terlaksana dikemukakan dampak yang diperoleh. Laporan adong evaluasi ini kegiatan. Baru selanjutnya untuk pengambilan dana dari huria. Ini untuk proses tahun 2022. Dana program. Seksi yang mengambil dana harus lebih dulu membuat proposal kegiatan yang telah ditandatangani ketua seksi dan dewan. Kemudian huria memberikan format pengambilan dana yang berisikan tentang permohonan pengambilan dana yang ditujukan kepada pimpinan jemaat. Format ini, pengambilan dana ini harus ditandatangani oleh ketua dewan dan para tahun. Setelah itu di ACC pimpinan jemaat, barulah bendahara huria boleh mencairkan uang yang dimaksud dan yang menerima langsung bendahara seksi yang dimaksud. Jadi bendahara ni seksi ido nama jalo langsung tu bendahara ni huria. Jalai konadong do disi ditandatangani dewan do seksi, baru penot di ACC pimpinan jemaat, baru dicairkan oleh bendahara huria. Bila kegiatan yang dimaksud dalam poin 1 di atas telah selesai terlaksana, minimal 2 minggu iman atau nakin harus dipertanggungjawabkan yang ditujukan kepada pimpinan jemaat yang ditujukan dengan bukti-bukti kwitansi yang mendukung laporan tersebut. Yang ditandatangani bendahara, ketua seksi, ketua dewan yang membawahinya. 3, seksi yang belum melaporkan pertanggungjawaban seperti yang dimaksud dalam poin 2 di atas
tidak diperkenankan mengambil dana lagi jika ingin mengadakan kegiatan atau program berikutnya walaupun dana seksinya masih ada. Selesai dulu pertanggungjawaban kegiatan yang pertama, baru ditindaklanjuti untuk program selanjutnya. Nang biasa dua yak kamang kenang asabui dengan merdalan sesuai dengan pertanggungjawaban. Dana rutin adalah dana yang sifatnya rutin seperti transport pemandu lagu, organ dan lain sebagainya. Pengambilan dana rutin harus disertai dengan bukti berupa daftar hadir. Jadi guru sekolah minggu yang menerima dana rutin harus ada daftar hadir siapa guru sekolah minggu yang menerima. Jadi dang boy besok na berjoloi adok kami 12 HP naonom naro misalnya itu nggak bisa, harus ada daftar hadir. Sesuai daftar hadir menerima kebutuhan mereka. Dan itu pun harus ditandatangani oleh ketua seksinya. Kemudian Huria memberikan format pengambilan dana yang berisikan permohonan pengambilan dana dan seterusnya. Amang pasarang nomor 2 nak. Jadi format na perpudino kirimi do nak itu. Tak. Udah. Orang nolakin langsung masuk dulu. Udah masuk, udah selesai. Ini kan dua apa? Sama. Habis. Oh, nak ini. Lewat atau ke itu? Sih bahasa orang Selet Papigal. Slide. Ya apa tiduran? Selet Seplono. Selet Seplono. Selet Seplono mama. Salah berbeda. Oke, akamang adong na salah adong taringot tu badan audit secara tunggu ditampilon amang tersebut
Oke, mangna song di nak ding tersilip yakwo to. Perjolo mana mardomu tu badan audit. Asa tabereng ulo ni badan audit namar perdomu tu ka ulot. Badan audit bertanggung jawab kepada rapat huria baru melakukan audit terhadap pelaksanaan program dan anggaran tahunan jemaat dan kinerja dan organ-organ pelayanan jemaat sesuai dengan pedoman penata layanan, pedoman akuntansi HKBP dan keputusan rapat jemaat. Aduh. Kalau di saya tu amang ada. Coba buka mang. Buka mang, datang program berisi. Dah sekedan. Orang tu pembangunan dua tangan, anak yang perlu diskusi. Nama sepuluh no. Ya, langsung. Bang pesuku. Nggak ada mulai dia aja. Suku Belga. Ya. Pakai dengan apa? Saya bola kamu. Oke, Namardomo tu panitia pembangunan. Pembangunan di jemaat dilaksanakan untuk mewujudkan rencana induk pengembangan pelayanan atau RIPP 20 tahunan dan seterusnya. Panitia pembangunan jemaat dipilih dan ditetapkan oleh rapat majelis tahbisan dan bertanggung jawab kepada rapat majelis tahbisan.
3. Periode panitia pembangunan jemaat adalah 2 tahun dan dapat dipilih 2 periode berturut-turut. 4. Panitia pembangunan jemaat dapat membuka rekening bank atas nama panitia pembangunan jemaat dengan persetujuan rapat majelis tahbisan. 5. Perencanaan pembangunan jemaat dilakukan sesuai dengan pedoman pembangunan yang ditetapkan rapat majelis pekerja sinode dengan memperhatikan aspek liturgi HKBP, kebutuhan pelayanan, kaidah arsitektur dan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan dan keuangan pembangunan jemaat dilaporkan secara berkala kepada rapat majelis tahbisan dan diberitakan kepada seluruh warga jemaat. Badan audit bertanggung jawab kepada rapat huria melakukan audit terhadap pelaksanaan program dan anggaran tahunan jemaat dan kinerja dan organ-organ pelayanan jemaat sesuai dengan pedoman penata layanan dan pedoman akuntansi HKBP dan keputusan rapat jemaat. Melakukan audit terhadap aset jemaat, menyampaikan laporan audit kepada rapat pelayan tahbisan jemaat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan, kepada rapat jemaat sekali dalam setahun. Oke, imara nabu hubadar hami lau membantu kita mengurupi kita lau mengatusi tugas ta lau sekaligus mengurupi kita untuk menyusun program untuk program kerja 2022 dan juga program anggaran untuk 2022. Langsung dibareng. Iya. Diskusi. Mulai tema dapur resort, mau kadonga ati tuadong diskusi. Sahalak majo ate. Saboy ta kenong. Iya, silakan. Berkelanjutan tuh kegiatan asing. Oh iya, adong usul duksi dumangan majo hita, mengalap gugu majo, asaboyan kita gejang diskusi tadang utusan ate. Ya jadi seksi konsumsi sudah siap? Ya, jadi lamar sepangano kita berjuluk maju hita martangyang, martai mahita. Mulia tema diho Tuhan nang mangaleho partikian di hami di bohaliho hami mahritia kana posom di resort Sulawesi Selatan non taringo tu tolu ulau ni tolu dewan rapdot aka seksina nang sudeta he panitia pembangunan dot aka majelis berbendaharaan manang parar tahun rapdot bendahara nang sekretaris dot tim audit. Ali Tuhan sude aka diskusi nami homa tutu mengaramoti asalam tang hami lama toras hami di parbinotuan di ulau di tongah-tongah ni huriam nuaeng na mangulok kami satokin marhite marsipangan marsiunumon homa mamasu-masu kasipangano nami na pinaradian si roham tau haipason matutu di ngulu pada gingon nami atau mau lihat ya madiho marhite Yesus saya mertangiang amin. Amin. Di hamu manami nanami tu sopo mahita nga di para di panitia risan si panganota asidokon ni natu ma si titik masopa gulang-gulang pangarau na ido akana pinatupan ni panitia saya gudang ma pinasuna